Masjid Raya Pondok Indah, pejuang subuh. Masjid Raya Pondok Indah. Hari ini kita akan jalan-jalan ke 100, ini ke kota dunia ke 175. Dan hari ini kami akan membawa bapak-bapak, ibu-ibu jalan-jalan ke ibu kota Australia. Ternyata banyak juga yang belum tahu mana itu ibu kota Australia. Ibu kota Australia adalah Canberra. Mudah-mudahan acara silaturahim online dunia yang kami bawakan memperluas wawasan keislaman bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semua di sini. Dan hari ini alhamdulillah sudah hadir akan membersamai kita adalah Mas Hanif. Sebentar, saya menjadikan pause dulu. Oke, baik. Dan saya akan spotlight beliau. Masya Allah, Mas Hanif sudah saya unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Hanif? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, terima kasih. Jadi Gimana nih? Sedang di mana nih sekarang, di Depok apa di Magelang nih Mas Hanif? nah saya di Canberra Pak, Masya makanya Allah. sedikit jet lag. Karena jet lag. untuk jamaah setelah jamaah subuh, tapi di Ya. sini sudah panas. Wah, Masya Allah. Jam berapa di sana sekarang Mas Hanif? Sekarang jam 11 Pak. Jam Alhamdulillah. 11, Masya Allah. Langsung pertanyaan awal nih. Sholat zuhur di sana azannya jam berapa? Untuk saat ini, jadi kalau sedikit menambahkan, waktu Boleh. Canberra sama Indonesia itu kadang-kadang beda Eh, 4 jam, kadang-kadang Apa? beda 3 jam. Oh, Ini hari ini yang saat ini sedang beda 4 jam. 4 jam. So, untuk zuhurnya sekitar jam 1 kurang azannya, Jam tapi 11. biasa beberapa masjid mulai jamaah sekitar 1.30. Masya Allah, ini pemanasan awal nih. Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita diberi kemudahan oleh Allah dengan mengenal dunia dengan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara yang ada di banyak kota dunia ini. Kita perjalanan ke 175 nih Mas Hanif. Masya Allah, ini rasanya udah kenal Mas Hanif. Saya serahkan mic, apa tanya jawab langsung atau Mas Hanif deh menceritakan siapa Mas Hanif, sedang apa, lagi ngapain, dan lain sebagainya. Silakan Mas Hanif. Nanti juga kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau langsung bertanya, bisa resen, bisa tanya langsung atau lewat chat. Silakan Mas Hanif memperkenalkan diri. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Perkenalkan, saya Hanif. Saya salah satu warga Muslim Indonesia di Canberra. Jadi sebenarnya yang akan hadir hari ini adalah Bapak Imam Malik, ketua dari AIMFAC, Australia Indonesia Muslim Foundation in ACT. Itu adalah sebuah organisasi Muslim yang terdaftar di Australian Government, dan kami biasanya membuat sebuah kegiatan yang berhubungan dengan memberikan servis kepada Muslim-Muslim di Canberra secara umum, dan juga menjadi salah satu point in contact dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia ketika ada beberapa event yang berhubungan dengan masyarakat. Jadi Pak Imam, kebetulan beliau sangat sibuk. Jadi mungkin ketika di kotak waktu pas beliau sedang ada kegiatan yang lain, jadi tadi pagi saya ditelepon oleh beliau, ditanya bisa atau enggak. Oh ya, pas saya lagi di rumah ya sudah. Jadi mohon maaf saya jadinya ketua AIMFAC KW ya Pak ya. Karena kualitas 2. Tapi ya semoga masih bisa memberikan informasi yang jelas. Boleh. Saya pribadi di sini statusnya hidup di 2 alam. Saya mahasiswa di Australian National University, tetapi juga saat ini bekerja juga di University of Canberra sebagai data scientist. Kebetulan bisanya cuma di bidang IT, jadi mau kerja dimanapun juga ya pegangannya IT gitu. Nah, Canberra sendiri, bagaimana sih menggambarkan Canberra ya? Canberra itu sebuah capital city yang besarnya mungkin sedikit lebih besar dari daerah Jakarta. Dan mirip sekali dengan Jakarta. Sebenarnya kalau kita lihat Canberra, itu mirip sekali dengan Jakarta sekitar 100 tahun yang lalu. Jadi kalau lebih lama maksudnya 100 tahun yang lalu. Jadi kalau kita lihat foto Jakarta Tempo dulu, semacam Jakarta yang
bapak saya pernah cerita, oh saya dulu di Jakarta, Jakarta itu sepi. Teman dia Oh, bapak saya Masya itu Allah. beliau cerita tahun berapa Pak? Ya waktu itu Monas belum belum berdiri lah gitu kan. Oh, Wah, waktu itu mirip sekali dengan Canberra saat ini, sangat oke, sepi oke, karena oke. Hmm. dari sisi eh, warganya kami hanya ada sekitar 500.000 warga. Hmm. Jadi kurang dari 500.000. Jadi sekitar 1/20 dari Jakarta ketika Aha. hari libur. Karena problemnya Jakarta itu kan kalau hari kerja pada datang semua ke Jakarta. Mhm. Seperti itu. Dan kalau nggak tidak tahu bahwa ada ACT atau Australian Capital Territory, sebenarnya nggak ada di peta gitu. Jadi nggak itu Oh kalau enggak. dilihat di Zoom seperti itu nggak kelihatan, Pak. Iya, iya, Jadi iya, hanya Western Australia, Northern iya, iya, Territory, South iya. Australia, Queensland, New South Wales, Victoria, dan Aha. Tasmania. Di tengahnya situ ada Australian Capital Territory. Jadi Aha. ini kalau bercandanya teman-teman ketika kita pertama kali pindah adalah salah satu kota paling ramah se-Australia. Aha. Alasannya karena bisa dilihat itu seperti pohon-pohon hijau-hijau. Aha. Salah satu kota yang waktu itu disebut oleh Pak Presiden sebagai percontohan IKN. Saya juga Oke. nggak tahu ya pokoknya konsepnya seperti ini. Jadi kenapa kita paling ramah? Karena ibaratnya kalau saya sedang jalan kaki Aha. keliling area rumah itu benar-benar 1 kilo nggak ketemu orang, Pak. Masya Allah. Ini suasana kotanya ya, Mas Hanif ya. Itu dari atas betul. Jadi Ya. 1 kilo nggak ketemu orang, nanti Aha, aha. jalan-jalan lama ketemu sama satu orang. Tidak ada alasan kecuali kita nyapa, mari permisi, gitu kan, Masya good Allah. morning dan lain-lain. Jadi seakan semua orang yang ketemu di Canberra itu ramah, gitu ya, karena kita Ah, nggak ketemu orang, Pak. ini ada kata seakan emang ramah atau seakan ramah? Kalau saya sih alhamdulillah ramah, Pak. Oh, Kebetulan alhamdulillah. saya di karunia Allah ketemu dengan orang-orang yang baik-baik gitu ya. Ya Masya mungkin Allah. ada yang tidak ramah, cuman Hmm. alhamdulillah kami ketemunya yang baik-baik karena ramah-ramah. Hmm. Di Canberra sendiri, nah ini agak tricky kalau ditanya berapa banyak masjidnya. Jadi eh, masjid itu biasanya kalau teman-teman di sini ngomong itu rumah dengan masjid atau daerah dengan masjid itu tidak dihitung dengan berapa jaraknya, tetapi dihitung dengan kalau nyetir berapa menit. Oke. Gambarannya kalau di Canberra itu kalau kecepatan standar itu 1 kilo 1 menit. Jadi kalau sedang masjidnya berapa jauh? 5 menit itu artinya Ah, 5 kilo. ah, 1 menit 1 kilo. Jadi ya itu Hitung-hitungan. standarnya lah. Ya, ya, ya. Jadi kami waktu itu tinggal di sebuah daerah yang seperti kota, tapi karena masjid itu. Jadi kalau di Canberra sendiri, kota itu kayak CBD Jakarta jarang jarang ada orang kalau weekend. Ya ada lah, Hmm. tapi orang tidak tinggal di situ karena terlalu mahal, sehingga lebih menyebar ke daerah-daerah pinggiran. Nah, di daerah pinggiran tadi, kalau kita kebetulan kerjanya di kota, nah itu kita tanya, kamu masjidnya berapa menit gitu? Sempat nggak Ah. zuhuran atau asaran? Karena itu jadi ada yang 15 menit ke masjid, naik mobil, ada yang sampai lebih dari itu. Nah, kami pernah tinggal di sebuah tempat yang jarak di masjidnya sekitar 15 menit, yaitu sekitar Mhm. 15 kilo. Jadi ya lumayan kalau mau sholat 5 waktu, perjalanan PP-nya itu 15-15, 30, Mhm. Mhm. bentar-sebentar jalan lagi dan seterusnya. Alhamdulillah sekarang kami sudah mulai pindah di tempat yang agak dekat dengan masjid. Mhm. Berapa jauh Mas? 3 menit dari masjid, jadi Masya 3 Allah. kilo. Itu berapa Eh, langkah itu? Berapa langkah apa berapa pakai mobil itu? Kalau jalan 15 menit Pak. Oh, 15 menit. Oke, baik. Iya, Itu iya. termasuk dekat. Jadi ya Eh. itu. Adapun di komunitas Muslim di Canberra sendiri paling banyak adalah dari saudara-saudara dari India, Pakistan dan Bangladesh, itu Ah, yang paling oke. besar. Mhm. Kemudian ada sebagian dari Middle East, Aha. sebagian dari Indonesia, Asia, dan Mhm. dan semuanya itu ada beberapa, dan sebagian juga dari River atau orang yang masuk Islam. Mhm. Mhm. Kalau kita itu kan dulu, saya pribadi merasa bahwa kalau zaman dulu itu orang ketika masuk Islam, biasanya kalau nikah saja ya, gitu ya. Kalau mau Mhm. nikah masuk Islam gitu. Iya, Dan di iya. sini alhamdulillah kami kenal dengan beberapa orang yang River bahwa beliau memang tertarik dengan Islam, datang ke masjid, bertanya, nanti kemudian balik lagi. Bulan depannya lagi mungkin datang eh, ke masjid dan kemudian setelah mereka masuk Islam, alhamdulillah mereka-mereka itu justru lebih rajin ke masjid dibanding yang lahir Masya Allah. lahir sebelum Islam gitu. Jadi kita sering melihat teman-teman beberapa brothers di sini, kita sebutnya brothers, yang badannya itu tatoan. Oke. Masya Ada Allah. yang tatunya di tangan. Kan Eh. di tato itu jadi hal yang biasa di sini, tato di Mhm. tangan, ada yang tato di mana-mana. Tapi mereka sholat
mereka senyum ketemu kita Ah, kita ngobrol dan itu lain-lain. Dan Australian atau orang itu yang itu yang rata-rata yang revert yang kita tahu, kalau sebutan Australia itu agak susah Pak ya, karena oke. Australia itu adalah tempat Aborigin. melting point dari banyak Oke. negara. Jadi kalau Oke. ditanya Australian itu bisa Eh. jadi dari Europe, bisa jadi Oke, dari oke. daerah-daerah lain, bisa jadi Atau bahasa dari gampangnya apa bule? bule atau tidak. Bahkan bule pun itu kalau kita lihat orang-orang kulit putih, Pak. Bukan kulit Mas, putih. Orang-orang keturunan Arab, Arab itu ah, kan tidak hanya Saudi tapi yang lain itu juga bule. bule juga. Jadi Teman-teman apa kami istilahnya? dari Hmm, teman-teman kami dari Afghanistan itu hmm, tinggi-tinggi, ya. kemudian kulitnya juga putih gitu kan, Ah, lebih oke. bule dibanding yang kita anggap bule gitu. Jadi Masya Allah. Oh, ini kosakata baru nih. Jadi monggo mau lanjut menarik deh. jadi memang di sini alhamdulillah kita mengenal banyak, tapi tentu saja ini sekali lagi alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian di sini ketemunya di jamaah subuh di masjid ya. Nah, Karena memang ternyata di sini tuh juga ada istilah bahwa saya Muslim, hmm? ada yang mengatakan saya nggak practicing. Ah, Tidak oke. practicing itu artinya adalah mereka berasal dari kultur yang mungkin negaranya kulturnya Islam dari beberapa negara, tetapi mereka hanya menganggapkan Islam itu sebagai identitas Hmm, keturunan atau hmm, identitas apa ya, identitas tradisi. Tradisi pernikahannya ala Muslim. Apa definisinya ala Muslim? Ya mungkin ada baju-baju yang mirip-mirip itu gitu, tapi kemudian tidak ada tidak ada yang nggak sholat, ya ah, mungkin minum-minuman keras dan lain-lain. Bahkan ada restoran-restoran yang kita anggap bahwa ini restoran asalnya dari negara-negara yang Muslim, tapi ketika kita masuk dari awal itu sudah ada gantungan apa ya, jangan. gelas-gelas wine, Oke, oke. Hmm. gelas-gelas wine yang ada itu, udah berarti kita nggak ke sana, kita ke tempat lain. Itu ada ini tuh. Jadi Mungkin ketika kita untuk gelas ketemu untuk dengan, bajigur mungkin atau untuk bandrek atau untuk nah itulah Masya yang Allah. sulit Pak, karena kita di Wah. sini yang Hmm. sertifikat halal biasanya nggak dipajang gitu, jadi kita harus Ah, nanya atau segala macam. Masya Allah. Jadi memang kita di sini ya berada dalam posisi itu sehingga Hmm. ketika kita ketemu dengan saudara-saudara yang sama Muslim, apalagi yang rajin ke masjid, wah kita Hmm. bahagia sekali gitu Pak. Masya Allah. Ya, ya, ya. Itu mungkin Hmm. itu di awal, Hmm. tetapi kemudian kalau kita mau sedikit tambahan ini, eh, kita di sini kalau taunya Muslim atau tidak itu biasanya kita manggilnya brothers. Nah, Brother, oh, gimana? betul. Oh, how are you brother? Jadi kita ketemu Oke. orang, kita tahu itu Muslim, kita bilang, how are you brother gitu, atau how are you Nah, sister gitu. nah. Dan saya itu kalau ngobrol sama istri menyadari bahwa di Indonesia itu menyebut Mas sama Mbak itu udah biasa ya. Iya, Jadi iya, oke, oke. buat di orang Indonesia semua adalah saudara laki-laki dan saudara Nah, perempuan, bahwa iya, Muslim iya, adalah bersaudara, dan iya, iya. Indonesia itu ternyata sudah memasukkan itu ke dalam bukan hanya Kosakata. kultur Oke. tetapi kosakata standar Iya, kita. iya, Jadi iya. bagaimana memanggil bapak 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 Nah, itu seperti nah, orang tua, iya, bagaimana iya. penghormatannya kepada ibu orang tua, menghadapi orang tua dan sebagainya, mas sama mbak. Jadi hal-hal kecil itu sebenarnya kita kadang-kadang tidak merasa kehilangan kecuali kita sudah jauh dari di tempat yang itu menjadi sesuatu yang asing gitu. Oh, menarik, menarik. Jadi, Seperti itu, Pak. brother itu anggapannya saudara kita yang muslim ya, bukan anggapan ya, sebutan ya atau? Iya, Ya. betul. Jadi bahkan kalau saya kenal juga beberapa orang, kenal wajah, tapi kemudian saya nggak tahu namanya gitu ya, sudah bertahun-tahun saya nggak tahu namanya gitu, tapi kalau ketemu langsung di sana, oh how are you brother, assalamualaikum. Terus ada yang Ah, pelukan, ada yang eh, kalau ke masjid bawa makanan gitu, aduh ambil brother, ambil ambil. Wah, kayak Masya seperti Allah. itu. Bahkan ada beberapa kultur masyarakat yang mungkin dari mana ya, saya nggak tahu, dari beberapa daerah dari Arab dan lain-lain, itu kalau kita salaman itu bisa semenit sendiri Pak. Masya Allah pegangannya itu. Hah? Assalamualaikum brother, how are you? Ya. Alhamdulillah, how are you? Alhamdulillah, itu cuma standar. Tapi mau ditanya, bagaimana bagaimana ibumu, bagaimana orang tuamu, bagaimana Masya Allah. bapakmu, bagaimana anakmu, keluarga baik-baik, studimu bagaimana, kerjamu bagaimana? Wah ya, Masya Allah. semoga Allah memberikan bantuan. Itu tuh 1 menit gitu misalnya, gitu kita Menarik, sampai menarik. bingung gitu. Kapan kita narik duluan gitu kan? Ya, 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 Begitu ya. udah selesai, dia ketemu sama yang lain, oh dia lakukan hal yang sama gitu. Jadi eh, kalau saya terikat zaman kami kecil gitu ya. Itu kalau ketemu orang yang sepuh itu harus, kalau dulu tuh salim gitu ya. Ya, ya. Salim, ngobrol, ditanyain pile, kabare, Ya. dan lain-lain kalau saya orang Jawa gitu. Mhm. Itu ternyata adalah bagian-bagian dari
kebudayaan Indonesia yang diambil dari kebudayaan Islam yang Hmm. itu kadang-kadang ya kita sedikit terlupa gitu, mungkin karena Iya, terlalu iya, iya. sibuk atau apa gitu, dan sangat menyenangkan ketika itu diingatkan kembali kepada dengan saudara-saudara kita, brothers atau sister kita di sini Iya, iya, yang iya. juga mengingatkan bahwa kita bisa loh jadi muslim yang lebih baik, dan jadi muslim yang Bisa. lebih baik itu tidak harus kamu kelihatan sesuatu yang bagaimana, bahkan bagaimana para sahabat itu dulu kan, orang kafir pun ketika melihat para sahabat jadi cinta gitu, jadi pengen Iya, masuk iya. Islam karena saking baiknya gitu, Iya, iya, iya. seperti itu Pak. Insya Allah. Jadi kalau ya saya apa ya dapat rezeki keliling dunia memang ada satu kata Assalamualaikum itu betul-betul ya siapapun Betul tinggal kita memilih bisa bukan artinya bisa terpilih juga ketika menjawab Waalaikumsalam itu saudara kita tapi menarik juga nih kata brother jadi kata apa sapaan untuk sahabat-sahabat muslim di sana ya Masya Allah. betul Pak. Betul betul jadi memang ya ini juga mungkin tradisi atau apa kan menyebutkan nama kalau apa namanya tadi keluarga orang tua segala macam sebagai persahabatan awal-awal silaturahim ya Mas Hanif ya Betul baik Pak. baik 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 oke oke ini sudah ada mulai bertanya silakan bapak-bapak ibu-ibu yang mau rasen ini sudah ada masuk chat ke saya juga gitu. Ini pertanyaan nih Bapak Den tolong tanyakan Mas Hanif itu kuliah PhD dibayarin kantor apa pribadi? Wah ini dari Nah, ini nih wah gitu monggo monggo monggo. jadi kalau kalau ditanya biasanya kan PhD dibayarin kantor ya. Kebetulan saya dulu sempat sempat bekerja di Depok, mengajar di salah satu PTN di sana. Hmm. Kemudian tapi kebetulan waktu itu zaman-zaman ketika pengangkatan dosen itu masih agak sulit gitu. Jadi artinya Hmm. ada beberapa step pengangkatan sehingga alhamdulillah saya dapat beasiswa LPDP waktu itu Oh, dari betul, oke. Kementerian Keuangan. Hmm. Tapi pilihannya adalah ketika saya berangkat saya harus resign dulu dari pekerjaan. Ah. Jadi karena jadi kalau ditanya apakah saya dibayarin kantor, saya sudah nggak punya kantor di Indonesia gitu. Ah. Meskipun ketika saya apply, saya dulu dapat dari yang apply-nya sebagai soal ditanya pekerjaannya apa, oh saya salah satu pengajar di PTN di Depok gitu. Terus kemudian setelah itu saya resign, saya pergi ke sini PhD, dan kalau ditanya yang sudah pernah PhD itu pasti ceritanya beda-beda. Hmm. Ya kebetulan saya zaman-zaman ketika sedang banyak eksodus dari Australia, peneliti Australia untuk ditarik ke beberapa research center di luar. Ah, oke. Jadi 2 minggu, 2 bulan sebelum saya datang, profesor saya pindah ke Amerika, izin Hmm. 2 tahun, Hmm. nanti balik lagi gitu katanya. Tapi kalau Ah. kata orang udah nggak balik ini kan. Terus kemudian saya mulai di sana ada 2 orang supervisor, dua-duanya pindah ke Emirates Mhm. di tahun berikutnya. Terus kemudian saya lompat-lompat. Ya, jadi ada ceritanya masing-masing lah. Ini kita sedang Oh. senang-senang, jadi tidak ada cerita sedih gitu ya. Ya, Tidak boleh ya, ya. menceritakan sedih gitu. Tapi kemudian ada pandemi dan lain-lain. Jadi ada satu saat di mana kita harus memilih apakah kita mau hanya fokus kuliah saja atau menyiapkan apa yang terjadi kalau ke depan itu ada ketidakstabilan. Mhm. Jadi ya ternyata ya Qudrullah, eh, waktu itu beasiswa saya habis, saya belum bisa menyelesaikan karena satu dan lain hal, dan itu ada beberapa mahasiswa juga yang kondisinya mirip karena datang di saat-saat yang sedang seperti itu. Tapi alhamdulillah Allah memberikan rezeki kami, saya dapat pekerjaan di sini. Jadi sekarang ya kalau makanya saya share waktu itu Pak, yang tadi pagi, apa pekerjaannya? Pekerjaan saya ngantor, tetapi sedikit nyambi PhD student. Masya Jadi Allah. Ya. PhD studentnya sekarang nyambi. Jadi kalau saya ngobrol Nyambi. sama Hobi, teman-teman, hobi. wah ini nih PhD-nya disambi gitu kan ya. Iya, Ya iya, karena iya. apapun juga, selain kita student, kita juga kepala keluarga, Mhm. sehingga ya kepala keluarga juga kita memiliki kewajiban untuk support, Mhm. memberikan nafkah untuk anak istri. Jadi kalau beasiswanya stop ya bukan berarti kita kemudian berlepak jadi bermalas-malasan gitu. Jadi ya Ah, seperti itu Pak. Masya Allah. Alhamdulillah. Jawabannya mudah-mudahan tidak terjawab ya karena jawabannya juga bulat tapi oke lah kita ngerti ya. Karena kalau Jadi cuma ditanya saya beasiswanya ini gitu, ya nanti betul betul kemudian betul cukup jawabannya. cukup atau tidak gitu kan, atau mungkin Ya, ya. nanti udah berapa tahun, wah Nah. itu nanti nggak temenan lagi Pak kalau PhD student itu. Artinya Oke, kalau punya baik teman baik. PhD nggak usah ditanya kapan lulus. Oke,
Oke, baik, baik. Ini silakan Bapak-Bapak Ibu yang bertanya ya. Ini ada tambahan lanjutannya. Kalau begitu, apakah nanti akan pulang ke Depok atau kemana atau lanjut di sana? Bagaimana, apa, bagaimana, bagaimana anak istri? Apakah dibawa apa tidak? Oh, monggo Mas gitu. Hmm. Oke, baik. Yang menarik adalah ketika jadi beberapa beasiswa itu ada yang eh, tergantung dari negaranya, ada yang mensyaratkan untuk pulang. Jadi kalau Oh, seperti di malah mensyaratkan Australia pulang itu ya. ada beasiswa namanya Australia Awards. Ketika Anda dapat Australia Awards, Anda harus pergi dari Australia selama 2 tahun. Jadi Anda dapat visa yang tidak bisa balik ke Australia. Hmm. Kemudian adapun kalau beasiswa LPDP untuk saat ini itu ada satu syarat di mana mengabdi. Itu tentu saja definisi mengabdi itu beberapa tahun berbeda-beda. Dalam kasus kami, waktu kami dulu berangkat, aturan berapa tahunnya masih belum jelas. Hmm. Nah, itu kemudian menjadi ditafsirkan oleh beberapa teman-teman bahwa ya nanti pulang sebentar atau pergi lagi, atau mungkin pulangnya nanti-nanti aja dan lain-lain. Untuk kami saat ini berada di Australia memang belum lulus karena kondisi satu dan lain hal setelah pandemi dan lain-lain. Sehingga untuk bekerja di sini memang alhamdulillah dapat kesempatan untuk cepat cari pengalaman, tetapi ke, kami memegang eh, apa ya kepercayaan bahwa seorang muslim itu dilihat dari janjinya. Masya Allah. Bahwa ketika seseorang mengatakan bahwa ini tanda tangan kontrak nih, ada kontrak, ada kata-kata pulang gitu ya, maka kita meyakini bahwa rezeki ada di tangan Allah, sehingga kalau memang kita sudah janji akan pulang dan memang ketika berangkat, saya ngobrol juga dengan beberapa eh, pewawancara itu kadang-kadang sekarang banyak sekali yang mau dapat beasiswa mengatakan saya pasti mengabdi, saya pasti pulang gitu dan lain-lain. Hmm. Kita memang tidak mengatakan seperti itu ketika dulu wawancara, tetapi ketika kita menerima sebuah term and condition sebagai seorang muslim kita wajib untuk pulang. Jadi nggak usah khawatir Pak, insya Allah saya pulang. Tetapi Masya Allah. pulangnya kapan nanti insya Allah nunggu ini selesai dulu. Siap, siap. Ditunggu Mas, nanti kalau pulang kita ngobrol-ngobrol. Baik, baik. Siap. Ini adalah pertanyaan dari Ibu V. Assalamualaikum. Ada berapa jumlah Waalaikumsalam. masjid di Canberra sekitar tahun 63? Wah, beliau udah ke sana ya, tahun 63 nih. Hanya ada satu masjid pertama, yaitu Masjid Indonesia malah. Monggo. Iya, Ya. itu disebut dengan Canberra Masjid. Dia berada di sebuah suburb yang namanya Yarralamla. Yarralamla itu suburb itu apa ya kalau di sini tuh ya kecamatan gitu. Ya, ya. Sebenarnya kota, tapi kalau di Indonesia lebih dekat dengan kecamatan, kota kecamatan. Jadi Mhm. kota kecamatan itu Yarralamla, Canberra Masjid, dan bangunan aslinya masih ada, Bu. Jadi Ya. itu adalah masjid yang dulu diinisiasi oleh 3 negara, Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh. Bisa kalau di search namanya Canberra Mosque lah itu Pak. Oh, ini oke. Masih seperti yang lama, kalau dilihat gambarnya, Ini itu ya. bangunan aslinya yang di depan, yang Mhm. di depan di sebelah kanan itu bangunan aslinya, kemudian yang sebelah kiri itu ada semacam tenda, Mhm. itu adalah bangunan berikutnya, dan kemudian ini bagian dalamnya. Mhm. Jadi ini dulu sebenarnya secara yayasan dibangun oleh 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Pakistan Wah, sampai sekarang. ada Indonesianya ya Eh, Mas Hanif ya? ada Masya 3 Allah. negara, tapi depannya persis itu tanahnya kedutaan Iran. Jadi saya Hmm. nggak tahu apakah di depannya apakah dibangun masjid lagi atau tidak, saya nggak tahu. Tapi Mhm. itu bercandaan kita semua. Itu masjidnya. Mhm. Masjid Canberra ini kalau karena dia posisinya ada di pusat kedutaan, maka Mhm. dia biasanya ramainya adalah ketika siang, zuhur Mhm. sama asar. Itu ada beberapa. Meskipun tentu saja karena dia posisinya paling dekat dengan city center. Kalau maghrib atau isya biasanya sekitar 2-3 soft kalau kita sedang ke sana. Atau mungkin kalau isya bisa lebih lagi. Kalau subuh mungkin 1 soft lebih Mhm. sedikit. Mhm. Nah, karena itu jauh dari mana-mana, Pak. Adapun untuk yang masjid yang lain itu di bagian bawah selatan itu nanti di ujung ada yang namanya Masjid Kabir Islamic Center. Di utara ada yang namanya Masjid Gunggalin Masjid. Gunggalin Masjid itu jadi itu ada suburb baru dibuka kebetulan sekitar 20-an tahun yang lalu. Mhm. Muslim community berhasil secure sebuah tanah yang berada di posisinya sangat strategis, tapi alhamdulillah jadinya banyak muslim yang datang ke sana sehingga itu jadi salah satu masjid yang paling ramai saat ini, Masjid Gunggalin. Mhm. Adapun kalau kami di masjid di Belkonen itu ada satu masjid lagi. Jadi kalau saat ini masjid yang besar ada 4,
masjid yang besar ada 4, tetapi sedang ada beberapa pembangunan masjid sehingga total tempat sholat, kalau kita mengatakan tempat sholat itu mungkin diharapkan dalam 5 tahun, Mhm. 5-10 tahun ke depan itu akan naik menjadi sekitar 10 tempat Mhm. Oke, 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 baik. seperti itu. Jadi ada Tapi ada satu lagi tambahan Pak, mohon maaf. ya, ya, monggo. Jadi Masjid Canberra itu eh, ada salah satu imam masjid di tempat kami di Belkonen ini, beliau sempat cerita. Jadi di awal-awal tahun 2000-an itu bahkan ketika beliau sholat Jumat di Masjid Canberra tahun awal 2000-an, mungkin 90-an akhir sampai awal 2000-an, itu beliau mengatakan bahwa softnya hanya 3 orang, yang 3 baris soft yang Ah, terisi ketika subuh. Itu artinya memang sampai awal tahun 2000-an itu Canberra Muslim community-nya masih sedikit, Pak. itu 3 soft itu ketika apa? Salat zuhur, asar? Jumat, Oh, Jumat, Masya Allah. sholat Jumat. Jadi kita oke. Bahkan sholat Jumat. Jadi, Hmm. jadi sampai sesepi itu, ya tentu saja itu mungkin cerita beliau 3 soft itu mungkin ya bukan berarti harus seakan 3 soft terus gitu, mungkin ada saat-saat di mana 3 soft. Mhm. Tapi alhamdulillah artinya dalam 20 tahun kemudian kita sudah punya 4 masjid besar dan jamaahnya juga juga datang terus gitu. Jadi Oke. beliau mengatakan bahwa jangan sampai berlepas diri dari memohon pertolongan Allah, karena Oh, ya, itu ya. sudah menjadi sebuah bukti dalam 20 tahun saja sudah sebesar itu. Baik, baik, baik. Oke, ini Bu Ipe, kalau mau bertanya langsung, sudah saya unmute. Ibu P yang bertanya nih, tahun 63 udah berangkat ke sana. Silakan Ibu P. Iya, saya pernah ke sana dulu. Masalah, silakan Ayah Ibu P. saya kebetulan di KBRI. Sampai Oke. tahun berapa, Bu? Kalau boleh tahu? 63 until 69, I think. Imam 60. pertamanya, imam pertamanya saya lupa namanya. Makamnya beliau ada di pemakaman Mitchell. Ya, jadi ada salah satu ibu-ibu di sini namanya Ibu Ida Mayor. Mungkin kalau yang senior mungkin pernah tahu nama beliau. Beliau satu-satunya warga senior yang masih ingat cerita-cerita tahun 60-an 70-an, karena beliau pindah ke sini tahun-tahun itu. Namanya Bu Ida Mayor, jadi saya sering ngobrol dengan beliau. Oh iya, imam pertama Canberra itu Pak siapa saya lupa namanya, dan jadi saya mikir bahwa Masya Allah ternyata eh, masih ada gitu yang mengingat pengalaman umur 6 tahun 60-an gitu. Dan ternyata ibu masih, saya jadi ketemu dengan ibu gitu, jadi ibu bisa menceritakan saya tahun 60-an seperti itu. Masih ada fotonya Bu, jadi pakai, kalau lagi Lebaran itu beberapa masyarakat Indonesia masih pakai baju kebaya apa ya bahkan ya, Iya, zaman-zaman betul. itu Betul. untuk Lebaran gitu. Iya, iya. Itu masih ada fotonya. Oke, baik, baik. Oke, baik. Ibu P ada pertanyaan lagi untuk mengingat masa lalu dan menambahkan informasi untuk Mas Hanif nih, anak baru. Dan danaunya Ya. masih lebih bagus mungkin ya. Dulu baru berdiri itu, the lake. Burley Griffin masih Ya, Bu, masih. Jadi itu memang masih. karena Burley Griffin itu berada di tengah, jadi banyak tempat-tempat main. Beberapa tahun yang lalu sempat ada larangan untuk berenang di danau karena ada peningkatan alga berbahaya di danau. Hmm. Tapi kalau kalau ditanya alga berbahaya, jangan dipikirkan udah berbahaya sekali ya. Mungkin kalau standar sungai Jakarta itu beratus-ratus kali lebih berbahaya gitu. Tapi maksudnya dulu ada himbauan dilarang berenang gitu di danau. Nah itu ya di tengah itu danau buatan, danau Burley Griffin. Nah yang menarik itu kan di tengah kan Bira ada danau itu Pak ya. Iya, iya. Nah itu kalau Bapak scroll ke atas dari agak zoom lebih jauh, Mhm. ke atas ke atas ke atas, bukan yang ini Oke. Pak, di zoom zoom out, mohon Oh, maaf. iya, oke. Zoom out itu di kanan itu ada Dan namanya Lake George. Lake George ya ini ya. Jadi Iya. pada tahun 1920-an itu ketika Canberra itu mau dibangun desainnya, sebenarnya desain aslinya ada di Lake George ini Pak. Mhm. Jadi bukan di Danau Burley Griffin, tetapi di Lake George. Nah Oke. ternyata, tapi masalahnya Lake George ini adalah, saya namanya apa ya, anechoic lake. Jadi danau yang tidak ada sambungannya ke laut. Hmm. Jadi dia sebenarnya adalah kubangan raksasa. Kubang. Jadi mungkin kalau ibu yang pernah di Canberra, mungkin ketika datang ke sini saya nggak tahu Lake George-nya sedang terisi penuh atau tidak. Nah. Jadi Baru dibangun Oh, baru waktu itu. bangun. Oh, oh jadi bukan buatan bukan ini Bu Fe ya? Hah? Ya, bukan yang Burley Griffin yang di tengah Canberra itu yang baru ya. dibangun, tetapi yang besar Lake George ini sebenarnya danau yang dulu Canberra Oh, mau dibangun di situ Bu. oh, I see. Nah danau itu hanya terisi mungkin sekali 20 tahun. Jadi seperti Hmm. kubangan raksasa Aha. terisi danaunya. Nah sekarang kalau dilihat itu fotonya kok tanah kosong ya, itu kalau sedang tidak terisi air.
Masya Allah. I see. Jadi Ini bayangkan, alam, buatan alam atau memang dibuat ini oleh? alam, Oke. ini alam. Ya, kalau Hmm. sedang penuh seperti ini. Aha. Nah, jadi dulu Canberra itu didesain untuk di situ tahun 20-an. Hmm. Terus ternyata di tahun 1921 danaunya kering. Ah. Nah, ketika danaunya kering, akhirnya desain itu dirombak sehingga Canberra itu digeser ke Aha. Canberra yang sekarang. Dan Mhm. karena dulu desainnya sudah, wah ini kita sudah mau punya punya tempat yang kota tengahnya ada danau, masa nggak dikasih? Akhirnya digalilah danau yang Burley Griffin yang ibu sekarang di tengah Canberra baru Oke. dibangun. Jadi Hmm. kenapa kok danau itu sampai digali-gali gitu ya? Karena memang awalnya desainnya ada di danau besar ini, Bu. Oke. Dan alhamdulillah selama kami di sini, kami dapat kesempatan untuk melihat Lake George itu penuh. Karena Oh. kalau dengar cerita dari beberapa orang-orang yang pernah tinggal di Canberra, ketika mereka tinggal di Canberra, Lake George-nya bentuknya seperti In- sabana seperti ini, sedang ini tidak ada ini airnya. ini danau yang sedang kosong atau mohon maaf apa gagal gagal apa menjadi penampungan atau gimana ini Mas Ani? Jadi bentuk danaunya itu adalah danau kubangan. Jadi Oh, kalau danau sebuah Kubang. danau itu kan dia ada sungai masuk, ada danau, kemudian Ya ya. danau itu buangannya kayak laut. Nah. Nah, Lake George ini adalah kubangan raksasa, sehingga kalau sedang hujan di hulu, danau itu, kubangan itu akan jadi danau selama setahun atau 2 tahun. Mhm. Nanti Mhm. begitu musim panas, danau itu hilang. Hmm. Jadi ini benar-benar salah satu hanya ada beberapa danau yang semacam ini di dunia. Mhm. Jadi kalau kita ngeliat foto-fotonya itu kita juga kaget bagaimana Allah merubah sesuatu itu dari ada jadi tidak ada gitu. Dari Ya, ya. danau yang sebesar itu hanya dalam waktu sekian tahun itu benar-benar bisa jadi padang rumput yang kambing atau sapi makan di situ, Pak. Masya Allah. Itu gambarnya yang agak ini. Oke. Tapi Baik. Hmm. jadi alasan kenapa Danau Canberra itu digali, kabarnya adalah karena desain aslinya ada di Lake George, tapi Lake George-nya Ah, kering, sehingga terpaksa dipindah ke Canberra, digali lagi danau baru. Masya Allah. Masya Allah nih bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi ini nambah pengetahuan nih. Tahu Lake George nggak tahu, nah dia tahunya dari Mas Hanif nih, di mana di Canberra, Masya Allah. Mudah-mudahan memperluas wawasan kita ya sebagai umat Muslim. Terima kasih Ibu Pri. Ya, Oke, baik. makasih. Silakan, silakan. Nah, ini sudah resen Ibu Sawitri, saya unmute. Siap. Kalau mau open video, silakan Bu Sawitri. Lihat nih Bu Sawitri. Oke, mungkin sudah resen ya, Bu. Ya. Silakan Bu, sudah saya unmute. Oke, silakan Bu. Oke, oke. Tadi saya mendengar cerita kalau danau jadi apa lapangan rumput atau apalah. Saya jadi ingat kalau Canberra itu IKN-nya Australia ya zaman dahulu kala. Ya, nanti ada ceritanya, Bu. Nanti saya sekali lagi ini kita kalau ngobrol soal sejarah itu Menarik. pasti ada banyak yang bisa kita pelajari dari sejarah. Jadi memang uh, pertanyaannya, Bu, Ya, selain Canberra IKN, pertanyaannya berarti kan apakah perubahan-perubahan itu yang menyebabkan pemerintah Australia saat itu kan dulunya katanya Sydney sama Melbourne ya itu saya betul. cari ibu kota baru untuk Australia Australia semua. Jadi Betul. apakah itu sebagai salah satu alasan untuk menjadikan Canberra ini maaf tidak Betul. terkait langsung dengan dakwah Islam ya, tapi pengen tahu gitu. Jadi matur suwun. Ya, jadi kalau sejarah yang kami dapatkan, kebetulan karena Canberra itu katanya cuma itu saja gitu. Kalau bercandanya orang Australia itu tidak terlalu suka ke Canberra. Loh, kenapa? Karena di Canberra itu ada dua hal yang orang Australia tidak suka. Satu, karena tidak ada pantainya. Orang Australia itu sebenarnya kalau kita lihat pulau-pulau, kota-kota besarnya itu di pinggir pantai. Jadi kalau ada kota-kota yang di tengah, kalau ada kota-kota kecil kayak Mildura, Griffith dan lain-lain itu kayak kota perkampungan. Jadi sebagian besar kota-kota besar di Australia itu di pinggir pantai karena memang orang Australia itu ya suka ikan, mungkin mantan pelaut dan lain-lain. Jadi dua hal kenapa orang tidak suka ke Canberra. Satu karena nggak ada pantainya, yang kedua adalah karena ada politisinya.
Jadi tempat DPR-nya ada di sini gitu kan. Waduh. Nah, Ya, sekarang kembali lagi. Jadi memang pusatnya dulu itu ada Sydney dan Melbourne dan satu lagi di Brisbane di atas. ya, Jadi di tiga atas itu ya. di East Coast. Hmm. Nah, waktu itu untuk mencegah Sydney sama Melbourne itu perang. Bukan perang Oke. apa ya? Tarung. Jangan sampai kedua kota itu satu menjadi terlalu besar sehingga yang lain kalah. Ya, Maka Oke, baik. diputuskan bagaimana kalau kita membuat sebuah kota tengah-tengah. buatan Gitu. yang berada di tengah-tengah Sydney atau Melbourne. Meskipun kalau dibilang tengah-tengah, kalau kita ke Sydney 3 jam pakai tol, kalau ke Ya, Melbourne sekitar 6 jam. Jadi ya, sebenarnya ya. lebih dekat ke Sydney. Hmm. Canberra itu, kenapa dipilihnya Canberra selain di tengah-tengah? Karena jadi kalau kita melihat dari akar budaya origin, jadi ada beberapa tribes di daerah pantai timurnya Australia itu dulu memiliki acara tahunan atau mungkin berapa musim tanam sekali mereka kumpul kepala-kepala tribes-nya itu kumpul di sebuah tempat yang namanya daerah namanya Canberra. Jadi bukan Canberra tapi Canberra. Ya penyebutannya mungkin saya salah sedikit tapi mirip-mirip seperti itu sehingga daerah yang tadi itu secara survei lokasi dianggap bahwa kearifan lokal itu pasti kan memiliki ada alasan kenapa ribuan tahun itu mereka kumpulnya di situ gitu. Nah, maka karena melihat dari kearifan lokal tadi, akhirnya diputuskan daerah yang dijadikan tempat ngumpul tadi itu dibuatlah desain sebuah kota. Dibuatlah desain sebuah kota. Kemudian akhirnya di Canberra itu desainernya namanya Burley Griffin yang sekarang namanya diabadikan menjadi danau yang di tengah namanya danau yang buatan di tengah tadi namanya Lake Burley Griffin. Itu desainernya Canberra dan ternyata ketika di Canberra ini didesain memang karena kotanya kecil ya didesain kotanya kecil dan lain-lain sehingga dari awal sudah ada desain semacam light rail untuk menghubungkan beberapa kota kayak kereta ringan lah ya light rail kereta yang bisa memangkas waktu cepat tapi light rail itu sendiri baru dibangun 100 tahun setelah Canberra jadi memang ketika ada tata kota Canberra ini sangat terbantu dengan yang namanya karena dibenci dua hal tadi tidak banyak orang yang mau pindah ke Canberra sehingga meskipun dia hanya desain tadi baru dibangun 100 tahun kemudian itu tidak ada kebutuhan mendesak untuk merubah desain tadi. Jadi itu kelemahan. Nah, problemnya adalah setelah COVID yang terjadi, ini terjadi di Australia juga. Kalau Australia ini kan orangnya pada slow lah kalau kita bilang. Slow. Alon-alon asalnya bahkan kalau anak itu masuk sekolah jam 9 ya orang tuanya nganterin sampai jam 9 baru ngantor nanti jam 3 anak itu selesai harus dijemput kalau SD ya orang tuanya nanti jemput terus ikut pulang jadi ada yang ikut pulang ada yang ikut ini ada mungkin ada di childcare tapi kan itu ada pembatasan childcare itu juga orangnya kurang gitu kan jadi kadang-kadang bapaknya berangkat pagi pulang sore atau kalau ibunya bekerja juga ibunya berangkat siang pulang agak lebih jam 5 atau jam berapa seperti itu. Nah, waktu Canberra masih slow sebelum COVID, itu pembangunan yang agak slow tadi, desainnya sudah ada, dibangunnya berapa puluh tahun kemudian, 100 tahun kemudian itu masih bisa. Nah, tapi ternyata setelah selesai COVID, ternyata banyak orang merasa bahwa, oh ini ternyata selama pandemi ini Australia termasuk negara yang masih nggak hancur-hancuran lah ekonominya kalau dibanding dengan beberapa negara lain. Akhirnya mulai banyak orang-orang kembali ke Australia dan sekarang problemnya desain itu Canberra yang dulunya sepi sekarang mulai banyak orang cari rumah dan lain-lain dan ternyata pembangunannya tidak secepat dari kebutuhan rumahnya. Jadi saat ini Canberra mengalami rental house-nya yang paling mahal salah satu 2-3 tahun terakhir ini yang paling mahal di yang pernah ada dan itu meskipun desainnya sudah bagus kalau ternyata desain itu tidak buru-buru diimplementasikan atau tidak buru-buru dikembangkan ya serba salah sih jadinya ketika butuh tiba-tiba agak padat udah siap ya baik seperti itu ya, terima kasih baik. Terima kasih Bu Fitri. Jadi bapak-bapak ibu-ibu di sini mulai bisa apa istilahnya tebak-tebakan ya ke teman-teman karena kalau ditanya ini pertanyaan dulu nih
apakah ibu kota Australia? Satu Melbourne, dua Sydney, tiga Brisbane. Mana yang betul gitu? Tiga-tiganya salah ya, Mas Hanif ya. Iya, karena nggak ada di peta, Pak. Nggak ada tulisan Canberra di situ, mohon maaf. Adanya Ya, ACT. jadi rekan Bera ya, ini kan Bera, Masya Allah. Jadi tadi juga ada tanya kan ini rencananya Indonesia, iya betul Indonesia pindah ke itu ya, IKN itu ke Kalimantan ya. Mungkin kita ambil positifnya ya. Jadi memang ini kota yang dipersiapkan. Tapi ada dua hal tadi Mas Hanif ya, Canberra tidak ada pantai dan ada apa tadi? Dan ada politisinya. Tapi memang Canberra itu bukan kota bisnis, Pak ya. Jadi Oke, memang oke, oke. Dipisahkan ya. nggak ada apa-apa gitu. Iya, Jadi iya, hanya iya. tempat-tempat. Jadi pegawai-pegawai di sini adalah pegawai-pegawai pemerintah. Iya, iya, Dan iya. bisnis yang ada juga hanya bisnis yang mendukung pemerintah. Jadi nggak kemudian dikatakan bahwa Canberra ini akan seramai Sydney, tidak. Masya Canberra Allah. ini jauh lebih sepi dari Sydney. Bahkan kalau orang Sydney itu datang ke sini nggak kerasan pulang lagi. Saya punya sahabat pindah ke Canberra 2 tahun Masya sampai Allah. 3 tahun, nggak kerasan balik lagi ke Melbourne gitu. Iya, iya, iya. Seperti Nggak itu. seramai Depok lah kira-kira gitu ya Mas Hanif ya. Depok tadi satu jam. Syd- Sydney tengah kota hari Senin. Kita pernah waktu itu iseng-iseng Canberra sedang libur, Sydney tidak. Kita main ke Sydney, kita nginep di sana di tengah kota. Sydney tengah kota jam makan siang hari Senin itu kan paling Iya, ramai. Itu iya. tidak ada apa-apanya dibanding Depok Oh, Depok. tahun 2000 awal. Oh, aduh, gitu ya. Masya Allah. Jadi Jadi membandingkan bahkan dengan kota paling ramainya pun sangat sepi, Pak. ya, ya. Oke, baik nih Bapak-bapak, Ibu-ibu dengan mengikuti silaturahim online dunia, jadi kita memperluas wawasan ya. Ini juga kan suka ada tebak-tebakan ibu kota Amerika apa New York apa-apa gitu. Semuanya salah karena memang Washington ya kira-kira. Washington DC. Washington DC. Ada pertanyaannya Betul. DC itu apa itu? Tuh Mas Hanif tahu DC itu apa? Singkatan apa? Nah, itu saya Washington. nggak tahu, Pak. Apa, Wah, Pak? Washington DC itu District of Columbia gitu. Nah, karena ada Washington di Seattle, Oh, itu nambah juga ada dua kota. Washington yang mana? Washington DC yang ibu kota karena di Seattle ada juga Washington. Gitu kira-kira, Masya Allah. sama, Pak. Di Australia itu ada beberapa kota-kota yang namanya mirip sama Inggris. Ah, Jadi oke. lagi di mana? Lagi di Liverpool. Wih, keren deh. Ada Liverpool. Enggak, Liverpool sini di New South Wales. Oh gitu. Oke. Ada apa? Ada Newcastle. Wih, Newcastle di mana? Newcastle di sini di dekat New South Wales gitu. Sama, Masya Pak. Allah. Oke, baik, baik. Masya Allah. Baik, nih menarik nih percakapan. Ini kemarin Mas Hanif tanya, Pak Fadian mau ngobrol tentang apa? Santai aja lah ngobrol tentang apa yang ditanya teman-teman untuk memperluas wawasan ya. Ini sudah pasien juga Ibu Amri, silakan Bu Amri sudah saya unmute. Bisa bertanya langsung. Terima kasih Sehat, Pak Bu? Fadian. Sehat? Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Bu. Saya Bu Amri tinggal di Bekasi, Pak Hanif. Masya Ya, Allah ya. Saya tuh tentang Canberra baru baru tahu banget hari ini pagi ini. Yang saya tahu tuh Australia ya, itu Melbourne, Sydney itu. Yang tadi pertanyaannya Pak Fadian apa ibu kotanya? Jadi yang benar yang mana ya? yang benar di Canberra, Bu. Canberra, Jadi Bu. Oh, Canberra Canberra itu ya. salah Baik. satu kota yang IKN-nya lah. Oh, Hmm. IKN-nya. Waduh, kalau saya doanya semoga IKN Indonesia nggak jadi deh. Mudah-mudahan di Jakarta aja supaya kita Dan dekat tempat dengan ibu politisi kota. ngumpul nanti di sana kata Mas Hanif. Nggak usah lah, Pak. Oh, nggak ada. Kalau bisa. Bismillah. Ya, ya. Lanjut, lanjut, Baik, lanjut. yang saya ingin tanyakan, Pak Hanif ya, mendengar tadi perkembangan umat Muslim di Canberra itu 20 tahun ini sudah banyak banget ya perkembangannya. Pertanyaan saya tentang pendidikan agama Islam di sana untuk keluarga Muslim seperti misalnya TPA, SD Islam atau pendidikan universitasnya Islam di Canberra ada nggak ya Pak Hanif ya? Oke. Dan apa namanya? Nah, mungkin sementara itu dulu ya. Terima Silakan, kasih. ya, ya. Iya, Bu. Jadi dalam pendidikan Islam, kalau kita melihat dalam cerita 20 tahun terakhir, memang dulu masih sampai sekitar 5 tahunan yang lalu atau 5, 6, 7 tahun yang lalu itu ada di Masjid Canberra itu ada yang namanya Sunday School. Jadi kalau dikatakan kalau orang Kristen itu kan ke gereja hari Minggu lah ya. Jadi kalau jadi ada Sunday School biasanya jam 10 sampai jam
sampai zuhur itu Sunday school. Dan itu ngantri karena banyak yang harus dikirim ke sana dan lain-lain. Eh, dan kemudian dulu di sini itu ada satu Islamic School of Canberra, atau Canberra Islamic School itu ada salah juga di daerah selatan. Eh, itu menjadi semacam satu school lah ya, atau pilihan-pilihan dari beberapa teman-teman yang mau menyekolahkan anak ke situ atau menambahkan tambahan Islam. Dan di Indonesia sendiri mahasiswa-mahasiswa itu juga membuat kelompok-kelompok TPA. Kebetulan istri saya juga sudah pernah dalam TPA di Australian National University, ada beberapa juga yang di TPA di Universitas Canberra. Jadi memang mereka itu mahasiswa-mahasiswa ngumpul saja gitu. Jadi konsepnya adalah anak itu kalau belajar ada temannya seru, belajar agama ada temannya seru. Dan kalau anak itu diajar orang tuanya, kadang-kadang polahnya kemana-mana. Tapi kalau yang ngajar orang lain, biasanya nurut. Jadi tukeran anak betul. gitu jadinya. Dan lain-lain. Dan itu disupport oleh beberapa Muslim community di dari mahasiswa Indonesia atau mungkin dari Muslim community di Canberra secara umum. Itu sampai sekitar 7 tahun yang lalu. Apa yang terjadi berikutnya? Untuk saat ini, alhamdulillah, untuk kelas yang Sunday School itu, kalau untuk hari Ahad itu ada 4 sampai 5, ada di 3 masjid berbeda. Yang di Masjid Canberra masih, ada lagi yang di Canberra Islamic Center itu masih, kemudian ada satu di Masjid Gungahlin satu. Jadi ada 3 yang besar. Nah, kemudian salah satu masjid di Gungahlin itu dia memiliki program yang namanya Hafiz Quran School. Jadi mengajarkan Hafiz Quran untuk habis zuhur sampai sekitar asar. Asarnya kalau sekarang jam 5 ya, sampai sekitar jam 5 itu Hafiz Quran School. Dan kita memiliki ada beberapa, ada sekolah, dulu ada namanya Darul Arkom, sekolah Hafiz yang paling senior, salah satu senior di sini itu juga ada. Dan kita sekarang di sini sudah memiliki 2 Islamic School. Yang satunya di Canberra, yang satu lagi di Taqwa School. Alhamdulillah, insya Allah anak kami yang besar baru akan masuk SMP tahun depan, kami masukkan di situ. Dan seperti itu. Dan yang menarik, Pak, ini sekali lagi, hal yang membuat saya ketika pindah ke Canberra itu semacam ditonjok. Apa itu? Yang membuat semacam ditonjok gitu. Ditonjok. Kenapa? Yang menjadi pencetus-pencetus itu tokoh-tokoh. Ya kan kita itu di Australia ya. Orang itu melihat kamu ilmunya apa, duniawi sekali lah. Jadi semacam di Masjid Gungahlin, salah satu yang pencetus Hafiz Quran School itu adalah Hafiz yang hafal dari Mesir beliaunya. Hafiz yang hafal Quran, belajarnya di Akademi Universitas Al-Azhar, dan hafal 7 qiraah, punya sanad. Tetapi beliau juga doktor fisika. Jadi PhD fisika, doktor fisika, tapi hafiz. Yang saat ini menjadi kepala sekolah di Taqwa School, yang sekolah yang baru, termasuk yang baru, itu beliau adalah doktor komputer lulusan ANU. Jadi saya berada dalam posisi kalau di Indonesia itu milih adalah kamu lulusan pondok atau kamu mau kuliah. Jadi kan ibaratnya seperti itu kalau kita di tradisional ya. Kamu mau jadi ustadz atau kamu mau kuliah. Atau pilihannya kamu mau kerja atau kamu mau jadi akademisi. Pilihan itu hanya A atau B. Di sini saya ketemu dengan orang yang ya secara kuliahnya mentok sampai doktor di bidang tertentu, tetapi secara hafizul Quran juga hafal. Masya Allah. Dan bahkan ada salah satu sahabat kami itu beliau dokter gigi, kemudian sudah jadi dental surgery, jadi dokter bedah. Kemudian beliau sudah punya doktor dari Cina, sekarang mengambil doktor yang kedua, dokter riset, maksudnya PhD, PS3 yang kedua, dan beliau hafizul Quran. Saya tuh sampai ngerasa, ini orang-orang yang kayak begini nih, gimana belajarnya gitu. Tapi ternyata salah satu dari guru dari anak kami yang dokter juga hafizul Quran, dia mengatakan bahwa ketika saya lulus doktor, ya saya bahagia gitu. Tapi kebahagiaan saya tidak sebanding dengan kebahagiaan saya bisa mengantarkan murid dari hafiz dan menjadikan muridnya hafiz. Ada di sini, jadi sudah mulai
mungkin karena kita di sini orang-orangnya migran ya Bu ya. Jadi kalau jauh dari rumah itu sulit gitu. Jadi karena dalam posisi kepepet, kita sudah tidak ada lagi pilihan bahwa kamu cuma mau jadi muslim yang baik saja. Muslim yang baik itu juga harus disukung dengan kekuatan dari sisi muslim yang kuat. Muslim yang kuat dari mana? Dari pintarnya, dari bisnisnya, dari segala macam. Tetapi itu tidak menjadikan kamu tidak bisa jadi hafiz. Itu tidak bisa menjadikan kamu tidak bisa bikin sekolah. Kamu tidak akan bisa jadi bikin sekolah kalau kamu tidak memiliki kemampuan bahwa oh ini kepala sekolahnya dokter nih, dokter komputer, ngerti lah ini kan. Terus staf-stafnya lain-lain. Kamu tidak akan bisa mendapatkan prestis seperti itu kalau kamu tidak memiliki kemampuan dunia, tetapi kamu juga tidak memiliki kalau kamu tidak memiliki kemampuan akhirat atau agama, kamu juga nggak akan bisa jadi eh, tidak bisa bikin sekolah. Salah satu imam masjid di sini yang saya tahu adalah beliau alumni dari INU. INU itu UI-nya Australia lah, Australian National University, alumni jurusan jurusan komputer. Beliau sudah mungkin jadi orang IT security beberapa tahun. Kemudian beliau dapat beasiswa ke Madinah. Beliau berangkat ke Madinah. Ketika pulang, sekarang beliau mengajar di sekolah Islam. Tetapi tetap kalau masjidnya itu butuh sistem IT, beliau juga yang bikinkan sistemnya. Nah, terus kita mikir kan kok bisa ya seperti ini. Ternyata ketika kita runut, bapaknya beliau barusan meninggal, rahimahullah, adalah mantan muazinnya Masjid Canberra. Masya Allah. Dan ibunya beliau adalah salah satu pencetus dan guru dari sekolah tahfiz Quran yang paling tua di Canberra. Jadi kalau kita melihat bahwa kok bisa sekarang ada generasi yang bagus di secara akhirat dan dunia, oh ternyata orang tuanya beliau itu sudah memulai dengan kecil dulu. Keimanannya diperkuat, tetapi juga tetap menyemangati anaknya untuk menjadi seorang muslim yang kuat dan seorang muslim yang bermanfaat. Jadi kalau, mohon maaf, saya mungkin tipe orang yang akan dimarahin banyak orang, gitu ya. Dalam kasus Palestina ini, Pak, kita sangat sedih gitu, kita nggak bisa tidur gitu ya, karena saudara-saudara kita di Palestina pada terkena seperti itu. Saya termasuk beberapa orang yang tidak yakin bahwa, mohon maaf sekali lagi, saya akan dimarahin banyak orang, bahwa kalau kita demo berjilid-jilid sebagai membantu Palestina itu akan menghasilkan hasil yang positif. Yang terjadi adalah saya generasi yang muda, Bapak Dian yang generasi muda juga gitu ya. Itu adalah bagaimana kita menyiapkan sehingga tidak hanya kita, tetapi generasi ke depan atau generasi berikutnya itu menjadi generasi Muslim yang sangat kuat, bagus di sisi bisnisnya, bagus di sisi akademik, bagus di sisi pekerjaan, tapi juga agamanya tetap nomor satu. Baru pada saat itu Allah insya Allah akan membantu kita untuk menyelesaikan ini. Karena kalau kita melihat sejarahnya negara tersebut, penjajah tersebut, itu mereka sudah menyiapkan itu dari tahun 60-an. Mereka sudah punya, kita anggap aja kita sedikit ketinggalan lah. Tapi ini belum telat. Kita harus memulai. Jadi alhamdulillah Bapak sudah keliling ke sekian ratus negara. Insya Allah akan menemukan komunitas-komunitas Muslim yang secara giroh, secara semangat membela Islam itu dipikirkan 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. Dan alhamdulillah Canberra dalam 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun terakhir ini sudah sangat besar komunitasnya, dan itu dimotori oleh orang-orang yang sudah dipersiapkan juga dari generasi orang tua sebelumnya. Sehingga sekarang ke depan ya, Masya Allah. Betul, Pak. Baik. Mohon maaf loh kalau saya ngomong itu kadang-kadang panjang lebar ya. Nanyanya apa? Panjang dikali lebar jadi gitu. Luas, Mas. Kali tinggi mungkin volume. Saya bisa saya tanggapi apa ya. Baik, mendengar tadi penjelasan Pak Hanif Rashidi yang begitu jelas banget tuh. Berarti memang kita itu harus pendidikan dunia dan akhirat harus sejalan ya Pak ya. Betul. Begitu ya. Terus yang saya garis bawahi banget yaitu pendidikan agama itu harus ditanamkan dari kecil. Nah, dari kecil itu bukan hanya waktu lahirnya, pada saat kita istilahnya maaf berhubungan suami istri itu dari situ dimulailah gitu. Terus pada saat sudah menjadi janin itu ibunya itu dan bapaknya harus selalu memperdengarkan Al-Quran. Dan saya sampaikan seperti ini Pak Hanif, Masya Allah, kebetulan
karena Allah, bukan ria ya, untuk sebagai pelajaran bagi kita semua. Anak saya alhamdulillah jadi hafiz dengan cara saya seperti itu waktu Alhamdulillah. itu, waktu sejak janin dan sampai sekarang selalu dia tidak pernah lepas dari Al-Quran begitu. Amin, amin. Jadi Masya kalau dia Allah. pergi, Al-Qurannya Hmm. selalu di kantong kecil. Masya Allah. Dan Ya 2 tahun Allah. dia ngabdi di pondok, sekarang di UIN. Dia masih penasaran pengen ke Madinah atau ke Timur Tengah untuk mempelajari lebih dalam agama Islam, terutama Al-Quran begitu ya Pak. Umur berapa Bu Lebih anaknya Iya. sekarang? eh 20 ya? 20 ya, Kan, Masya Allah. ya, Aduh. Masya Allah ya Pak ya. Jadi dengan memberikan begitu tadi penjelasan Bapak, saya sangat apa ya, antusias untuk supaya anak saya sekolah di tempat turunnya Al-Quran begitu. Masya Betul, Allah. Bu. Ya, Iya. baik, Eh, baik. Terus Australia ini saya sering baca di WA apa ya, meminta imam masjid. Apakah memang imamnya kurang atau gimana ya? Selalu saya baca dan selalu saya share ke teman-teman, ke orang-orang tua yang anaknya hafiz gitu, supaya bisa mendaftar jadi imam di Australia khususnya, dan di tempat-tempat lain di Australia itu selalu ada. Apakah memang imamnya kurang atau gimana ya Pak ya? Mungkin itu Kalau mau kita lihat, ya, ya, kalau kita mohon lihat maaf dari, Pak, mungkin itu ini saya, tambahan saya. Oke. Terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Itu sebenarnya menunjukkan kalau seperti yang diceritakan oleh salah satu imam yang masih di sini adalah itu menunjukkan janji Allah bahwa ketika seseorang memegang Islam dengan sangat kuat, Allah akan memudahkan untuk dunia itu terbuka gitu untuk kita. Jadi kalau ditanya bahwa apakah Australia itu kekurangan imam gitu kan, kita kembalikan lagi berapa banyak masjid baru yang jadi di Australia. Bisa jadi imam Masjid Canberra yang saat ini itu adalah imam yang sudah di masjid itu sudah mungkin puluhan tahun gitu, belasan tahun, puluhan tahun gitu. Dan sebagian imam yang sudah ada di dalam satu masjid itu beliau akan di situ terus gitu, karena nggak cuma masalah gaji atau apa, bahkan ada imam yang tidak digaji gitu, atau digaji yang lain, beliau kerja yang lain gitu. Tapi dengan adanya kebutuhan imam tersebut ada terus, artinya ada masjid-masjid baru yang tumbuh di Australia. Artinya, dan kalau kita mengatakan masjid bukan berarti harus yang besar seperti Masjid Raya, Bu, ya. Ada masjid yang isinya 30 orang, ada masjid untuk 20 orang. Tapi dengan adanya masjid-masjid yang dibangun dan dapat izin dan ada kebutuhan imam, itu menunjukkan bahwa alhamdulillah Allah itu tidak melupakan kaumnya yang berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghamba kepada beliau gitu. Karena saya tahu sendiri bahwa membangun masjid itu sangat sulit, dananya sangat besar. Ada satu saat di mana proposal yang nyampe ke Muslim community, karena di Canberra ini Muslim community-nya kecil, Bu, ya. Jadi pindah ke masjid pun akan ketemu orang-orang. Jadi ada beberapa teman yang kalau subuh di sini, zuhurnya di sini, asarnya di sini, nanti keliling gitu. Dan kadang-kadang proposal itu datang pada saat yang sama itu buat 4-5 proyek. Dan kita nggak tahu bagaimana kita bisa mengumpulkan uang segini banyak. Tetapi alhamdulillah proyeknya jalan terus, Bu. Ini barusan kemarin kita dapat informasi di Belkanen itu ada satu masjid yang akan dibangun lagi gitu. Meskipun mungkin akan jadinya 20 tahun lagi gitu. Tapi, oh Masya Allah ya, Belkanen yang dulu jauh di distrik kami, sekarang masjidnya ada 3 gitu. Meskipun yang satu masih belum dibangun gitu. Tapi seperti itu, Bu. Jadi kebutuhan adalah, jangan dipikir bahwa, oh apakah masih imamnya ganti-ganti. Tidak, kita bisa melihat bahwa, oh berarti ada masjid baru dibangun. Berarti ada kebutuhan imam di situ. Dan alhamdulillah, bukti dari janji Allah. Insya Allah. Oke, baik, Masya Allah. Terima Yang kasih, betul ya, makasih, Pak. kebutuhan kemarin kita 2-3 minggu yang lalu jalan-jalan ke Qatar juga nih. Jadi imam di sana Pak Oh, Fajar, kalau ada yang hafiz, bacaannya bagus, mereka memerlukan juga imam, Masya Allah. Mudah-mudahan syiar Islam dari Indonesia ya. Ada wakil Mas Hanif di Canberra dan beberapa negara lain yang kita hadir sebagai Muslim, memang berkembangnya luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Bu betul. Abdi. Ini saya bacakan dulu di chat ya sebentar sebelum ada, atau yang resen dulu nih, Pak Iding, silakan Pak Iding, sudah saya unmute.
Ini Pak Iding menjamah kita yang luar biasa ini, rajin mengikuti kajian-kajian dan udah sering keluar negeri ya tanpa paspor Pak Iding. Masya Mangga Pak Iding, Allah. silakan bisa bertanya langsung dengan sahabat kita nih Mas Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Pak Dian. wabarakatuh. Ya memang benar Pak, jadi saya sudah jalan-jalan 175 negara nih Pak. Masya Jadi Allah. salah satunya mengenai Canberra. Alhamdulillah. Eh, Mas Hanif, terima kasih penjelasannya tadi saya sudah mendengarkan panjang lebar. Namun ingin saya konfirmasi Pak ya, tadi terhadap perilaku Pak ya, perilaku masyarakat di sana, di Australia khususnya di Canberra. Tadi disampaikan bahwa ada masyarakatnya itu salah satu cirinya itu tidak masalah speed Pak ya, atau tidak cepat. Misalnya kadang-kadang seperti apa masuk kerja aja jam 9 atau jam berapa ngantarkan dulu anak atau jemput anak gitu pulang cepat seperti itu. Nah maksud saya perilaku ini apakah memang berkaitan dengan masa disiplin atau memang ada flexi time Pak? Itu Ya. pengaturan kerja misalnya. Kemudian yang kedua terhadap kurikulum Pak, kurikulum di sana pelajaran ini apakah seperti apa Pak? Bisa dijelaskan kurikulum sekolah di sana? Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tentang waktu, Mbak ya, di Canberra itu kebetulan karena orang itu sedikit, sehingga tidak ada yang namanya pekerjaan yang remeh-temeh. Jadi kami kebetulan beberapa mahasiswa yang dapat beasiswa itu adalah mahasiswa dari kementerian yang tentu saja mereka dapat beasiswa dari ke luar negeri itu kan beasiswa orang-orang yang diharapkan akan menjadi pimpinan dari kementerian, pejabat lah kalau kita mengatakan. Nah, tetapi mereka sangat bangga untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang remeh-temeh. Salah satu sahabat kami, salah satu petingginya, ya mungkin kita berkatakan orang eselonnya sudah mulai naik ke eselon di Kemenkeu, beliau yang mengajarkan saya untuk cuci piring di KBRI. Jadi saya dulu pernah menjadi orang cuci piring di KBRI. Dan karena sifatnya adalah kita tidak malu dengan pekerjaan tersebut, maka pekerjaan itu kita akan dihargai, Pak. Jadi sekali lagi, dan saya ingat kalau kita ngomong KBRI dan tadi ada Washington DC, ada salah satu pejabat dari Washington DC, dari KBRI Canberra waktu itu, namanya Pak Iwan Freddy. Beliau orang Kemenkemlu, yang kemudian setelah dari Canberra jadi wakil duta besar di Washington DC. Beliau adalah salah satu orang yang kalau kita habis cuci piring, itu saya masih ingat itu, kita habis cuci piring, kita lagi cuci piring, beliau datang sebagai pejabat KBRI berterima kasih kepada semua Pak yang membantu acara berlangsung. Apakah yang membantu angkat-angkat kursi, apakah yang membantu cuci piring, apa yang membantu buang sampah gitu. Saya itu sampai merasa bahwa, loh Pak, janganlah Pak, kita itu jadi deg-degan kalau ketemu sama pejabat gitu kan. Beliau mengatakan bahwa pejabat itu bukan masalah harus dihormati, tetapi kita tuh melayani masyarakat dan kita terima kasih Mas sudah bantu di sini. Nah, itu salah satu yang terjadi. Dan ketika orang Australia dikatakan bahwa, oh kamu kok jam 9 gitu ya, harus ini. Karena orangnya tinggal sedikit, pekerjaan itu diberikan kepada orang-orang yang memang mampu di situ, sehingga tidak lagi dikejar-kejar bahwa, oh kamu harus kerja sekian jam ya. Gitu. Oh, kamu ada keperluan sekolah anakmu harus diantarkan, karena wajib diantarkan orang tua jam sekian. Oke, nggak apa-apa, kamu masuk kantor setelah nganterin anak. Atau misalnya kayak kasus kemarin tiba-tiba saya diminta untuk meeting dengan sekolah sebagai orang tua dari anak-anak yang dua bahasa. Saya izin sama manajer saya gitu. Pak, saya ada ini. Oh ya udah nggak apa-apa. Yang penting kerjaanmu kelar gitu. Jadi tidak lagi kita dinilai berdasarkan hal-hal yang tidak sekali lagi menghargai orang ya. Oh, kamu mau menjadi tukang cuci piring, mau menjadi tukang buang sampah, atau bahkan kamu menjadi manajer sendiri, setiap orang memiliki job desk. Dan selama job desk itu sudah selesai, tidak perlulah kamu direndahkan tentang gara-gara hal-hal yang sifatnya tidak esensial. Berapa banyak teman-teman yang mungkin lama di kantor tapi pekerjaannya nggak beres gitu, ya mohon maaf gitu. Tapi dalam kasus yang itu memang ada flexi time. Jadi ada saat-saat di mana saya harus work from home. Saya mengatakan anak saya sakit tidak bisa sekolah. Saya work from home ya, oke nggak apa-apa.
Itu hal yang sekali lagi karena orangnya sedikit, Ya. sehingga penghargaan terhadap orang itu tinggi. Tapi apakah itu bisa diterapkan di Indonesia gitu ya? Ini sekali lagi kita kalau ngomong luar negeri, dalam negeri itu challenge-nya berbeda. Di Indonesia mungkin kasusnya adalah karena terlalu banyak persaingan sehingga KPI-nya itu terlalu terlalu apa ya Rigid kalau ya. dibilang ya, terlalu Iya. penuh sekali sehingga Iya. harus kedatangan ini dari ini, padahal sebenarnya bisa jadi kita lebih nyaman gitu di situ. Nah, ada pun untuk pendidikan, ya itu kembali lagi itu ke pendidikan. Di Australia itu kemarin kita ngumpul orang tua dari anak-anak yang dua bahasa. Kebetulan kami punya 3 anak di public school di sini. Eh, jadi yang datang itu sebagian orang Asia, Pak. Orang Asia, kayak saya lah ya, dan orang India dan lain-lain. Pertanyaan yang paling menarik saya nanya dan yang lain nanya itu sampai penilaiannya bagaimana? Karena anak saya itu dapat C. Kalau kita tahu dia bisa belajar, tapi kalau kita mengatakan bahwa kamu tuh belajarlah lebih rajin gitu. Terus anak saya bilang, nggak apa-apa ya, aku udah dapat C gitu. Kita nanya, ternyata C itu adalah standar. Jadi kalau normal distribusi itu tengahnya itu C besar. Jadi dia dikatakan sekolahnya mengatakan bahwa dulu itu banyak sekali anak yang dapat A. Tapi ternyata dikatakan bahwa A itu sebenarnya bukan standarnya. Maka A dan B itu nilainya makin sedikit, C-nya diperluas. Sehingga kalau anak kamu dapat C, maka dia artinya memiliki skill yang sesuai dengan usianya. Jadi sekolah itu bukan lagi menjadi tempat kamu untuk banyak-banyak nilai, tetapi sekolah itu menjadikan tempat kamu untuk belajar. Jadi kalau kamu dapat C, artinya kamu mempelajari hal yang sesuai dengan skill kamu. Tapi kemudian kalau kamu dapat B, artinya kamu memiliki skill yang pelajaran itu sekitar 6-12 bulan lebih cepat dibanding teman-teman kamu. Jadi bukan berarti kamu lebih pintar, tapi kamu mengetahui sesuatu yang 6-12 bulan ahead. Kalau kamu dapat A, maka kamu akan mendapatkan sampai 18 bulan seperti itu. Nah, tapi sekali lagi kita tuh orang Asia, Pak ya. Jadi kalau kita ngeliat matematika cuma dapat C itu kok kayak gimana gitu. Sampai ada yang nanya, salah satu orang Asia sampai nanya, ini gimana rapot SD ini dipakai untuk masuk universitas besar, universitas top gitu. Pertanyaannya Asia sekali ini kan, rapot SD dijadikan masuk universitas gitu. Kemudian dijelaskan seperti itu. Tapi plus minus, Pak, kita melihat bahwa skill orang Australia itu hanya bisa diterapkan dalam koridor Australia. Artinya kalau kita mengatakan bahwa apakah bisa orang Australia itu kerja di negara lain? Mungkin bisa, tapi nggak banyak, Pak. Karena sistem pendidikan yang tadi, itu berarti anak kami bawa pulang ke Indonesia, belum tentu survive. Pendidikan yang tadi, kita bawa ke Jepang, wah anak kami udah nggak akan bisa apa-apa gitu. Karena dengan mengurangi tingkat persaingan untuk menjadi yang paling unggul, kadang-kadang orang mengatakan bahwa, oh ya saya cukup kok di sini, dan kemudian saya cukup untuk dapat pekerjaan ini dan itu dengan skill saya. Itu dulu jalan sampai sebelum COVID, di mana yang Australia kalau kamu udah lulus nanti kamu dapat kerjaan dan cukuplah gitu kan, nanti kamu lakuin ini dan ini. Tetapi ternyata ketika setelah COVID Australia mulai menarik banyak orang untuk datang dan lain-lain, persaingan makin besar, rumah itu harganya bisa menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya, kontrak ini maksudnya Pak ya. Itu baru kelihatan bahwa tidak semua orang yang berada di dalam C tadi itu mereka bisa survive. Jadi dan kebetulan setahun 2 tahun yang lalu, jadi Australia itu memiliki standar masuk universitas namanya ATAR. ATAR itu apa ya? Pokoknya ada nilai ATAR lah. Kalau IPK masuk lah. Itu salah satu yang paling tinggi itu kalau IPK itu seperti 3,93 atau 3,94 lah untuk masuk universitas. Itu anaknya orang Indonesia. Nah, standar 4. Jadi standarnya seperti itu. Dan ternyata ya pola pendidikannya adalah tidak memberikan stres tinggi pada orang, tetapi menjadikan orang itu menjadi skillnya sama. Dan untuk negara seperti Australia yang orangnya sedikit itu cukup. Tetapi kalau dikatakan bahwa Australia itu kurikulumnya cocok untuk Indonesia, sebagai orang yang memiliki darah Asia, I don't think so, Pak. Baik, Masya Allah, ini membuka wawasan juga ya Pak Iding ya mengenai bagaimana suatu penilaian ya. C cukup ya, namanya cukup untuk rata-rata memang itu yang diperlukan ya.
Oke, Iya, baik, baik. Nuhun, Eding, Pak. Ya. nah, Terima ada kasih. lagi pertanyaan, Pak Ding? terima kasih Oke, Pak. baik. Masya Allah nih membuka wawasan lagi nih Mas Hanif nih. Ini memang betul saya dulu juga kita lah mungkin ya belajar kimia, biologi segala macam. Kepakainya hanya waktu untuk jawab ujian. Masya Allah. Saya belasan tahun di bagian apa di operator komunikasi ya, ya belajarnya apa yang Oh, pada saat itu ya kimia, biologi. Oke, baik. Ini menarik nih. Ini sudah ada yang resen lagi, Pak Endri. Silakan Pak Endri mau bertanya langsung ke Mas Sanif ya di Canberra. Silakan. Saya stop slide ya. Silakan Pak Endri, sudah saya unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ini wabarakatuh. kebetulan Hanif ini ponakan saya, Pak. Saya baru Oh, baru Masya Allah. Silakan. baru ketemu di sini udah lama Dulunya ketemu. nakal, baik, Oh, pinter. Tentunya baik dan pinter. Pinter ini anak ini, Pak. Oh, Masya Allah. Lanjut, lanjut, Pak. Silakan. Keluarga pinter dia ini. itu Gini ya, Hanif, kalau kita melihat Muslim itu ada di negara Barat ya, tapi kita ya, melihat Islam itu ada di Indonesia, kira-kira seperti itu. ya. Kira-kira pelajaran apa yang bisa diterapkan ya, sehingga Islam itu jadi bisa Muslim di Indonesia. Nah, ini putra saya sebentar Pak. Oh, boleh, boleh. Masya Allah. Siapa tuh? Wah, Pak Henry di Malang ya, Pak Henry ya? Tetap nggak Iya sebentar. betul Pak Fardian. Allah nih di Malang terus main celok ke Nah, Magelang nih katanya Mas Hanif ini lama di Depok. Lanjut, lanjut. Siapa tadi si kecil itu Mas Hanif? Ini zaman nanya nih. Sudah oh, agak freeze ya. namanya Silakan juga. Abdullah sekarang kelas 4 Pak. 4 ya. Wah, nanti kita catat. Silakan, silakan tadi pertanyaan Sabar, Pak Henry. lanjut. Silakan, moga-moga. Saya sudah dapat sedikit gambarannya sih Pak untuk pertanyaan itu. Jadi memang kasusnya adalah ada sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa negara-negara seperti Jepang, negara-negara Eropa, dan lain-lain itu terlihat lebih Islami dibanding negara Indonesia atau negara-negara yang mayoritas Islam. Dari mana? Dari kotanya lebih tertata. Dari mana? Dari sistemnya lebih bagus. Dari mana? Dari pendidikannya lebih merata. Mungkin seperti itu yang biasa didengar ya, Pak. Suara saya kedengaran kan, Pak ya? Dengar-dengar bagus Kedengeran bagus. jelas. Oh ya, siap. Nah, itu juga pernah ditanyakan kepada saya, bagaimana pendapat kamu soal itu. Kita kembali ke, kita belajar Sirah Nabawiyah. Bagaimana kalau di dalam Sirah Nabawiyah, itu selalu digambarkan ketika kisah seorang ketika Muslim berperang dengan Romawi, itu selalu digambarkan dengan benteng-benteng Romawi. Jarang sekali Muslim itu disebut dengan benteng. Bahkan rumahnya Rasulullah SAW itu sangat sempit, gitu, sangat sempit dan kalau rumah orang Arab zaman dulu itu sangat bertanah ya. Jadi Romawi itu selalu dibangun dengan benteng Romawi dan lain-lain. Dan kalau kita melihat dari secara tata kota, Romawi itu jauh lebih bagus dibanding uh, Mekah dan Madinah waktu itu. Madinah mungkin lebih tepatnya. Dan bagaimana kita melihat dalam sejarah bahwa ketika kaum Muslim di zaman Khalifah Umar bin Khattab kalau tidak salah berhasil merebut benteng Persia, jadi mengalahkan bangsa Persia di Majusi. Bagaimana beliau datang, orang Muslim datang, sudah capek, sudah perang, datang, dan disambut oleh ornamen gedung-gedung yang sangat besar yang mereka tidak pernah membayangkan. Mereka tidak pernah membayangkan ada gedung sebagus itu. Mereka masuk melihat sekeliling, tidak pernah membayangkan ada ukiran-ukiran gambar-gambar di atas yang tinggi sekali itu. Orang Muslim tidak pernah lihat, tetapi mereka menang di situ. Dan mereka masuk. Bagaimana ketika mereka sampai ke sebuah aula, dan ini secara umum ya, aula yang sangat besar, yang sangat megah, yang dilakukan oleh kaum Muslim adalah mengumandangkan azan dan menjadikan tempat itu sebagai tempat sholat. Maka kalau dilihat bahwa apakah
kerapian, kebersihan, ketertiban itu adalah bagian dari Islam? Yes. Apakah perbuatan baik kepada orang lain itu adalah bagian dari Islam? Tentu itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi apakah hanya itu saja bagian dari Islam? Tentu saja kita tidak akan mengatakan tidak. Tapi apakah ketika ada satu tempat yang memiliki kebaikan seperti itu, terus kemudian dianggap lebih Islami dari negara-negara yang mungkin tidak sebagus dari itu, kita juga bisa mengatakan bahwa ketika umat-umat terbaik kita pada sahabat-sahabat Rasulullah dan tabi'in dan tabi'in, mereka itu memiliki keimanan yang luar biasa meskipun secara tata kota dan lain-lain sistemnya tidak sebagus Romawi dan kerajaan Persia. Artinya ya yang bagus kita ambil, Pak. Tetapi memang apa ya, sekarang kalau dibalikan lagi gitu ya. Oke, berarti ada yang bagus, tapi apakah mereka lebih Islami dari kita? Kita bisa mengatakan tidak, karena Islam itu lebih dari itu. Seperti yang tadi saya cerita bahwa brother and sister jadi sesuatu yang sangat ini, tapi kita jadi mas dan mbak sudah jadi bagian kita. Tapi pertanyaannya saya adalah, bagaimana cara kita mengembalikan supaya negara Indonesia itu dan yang lain itu tidak hanya bagus, kita akan ambil yang bagus-bagus, kemudian kita terapkan kepada masyarakat dari kota kita lebih bagus, misalnya Pondok Indah jadi bagus, atau sekelilingnya gitu ya. Tetapi bagaimana cara membuat warga kita yang sebenarnya sudah tumbuh dalam Islam itu menjadi lebih baik? Kuncinya hanya satu, yaitu menambah dari keimanan dari warga kita gitu. Kita tahu bahwa di Indonesia itu kenapa orang buang sampah? Karena bahkan sebagian orang tidak peduli dengan sholatnya. Mereka membuat sejuta alasan bahwa baju saya kotor, saya nggak jadi sholat. Gitu. Nanti aja sholatnya di rumah. Apakah ketika pulang kemudian wudhu, mandi dan lain kemudian sholat? Saya nggak tahu gitu ya. Tapi kita lihat bahwa ada sahabat yang kemudian menjadi seorang gubernur gitu di sebuah tempat. Beliau kadang-kadang keluar kecuali 1 hari beliau tidak datang gitu. Kenapa ditanyain? Ternyata bajunya cuma satu gitu, hari itu beliau lagi cuci baju gitu. Jadi seperti itu. Jadi Indonesia itu sebenarnya memiliki banyak sekali nilai-nilai keislaman. Tentu saja kalau dikatakan dari sisi eh, peradaban itu sangat bagus gitu ya. Kalau negara seperti Australia dan bisa kita tiru, alhamdulillah. Tetapi kalau saya kebetulan di sini, saya kadang-kadang itu mengajarkan anak saya untuk bolos, Pak. Jadi setahun itu Bolos. beberapa kali kami boloskan anak-anak dari sekolah. Seperti apa? Ketika ada, kalau di sini namanya Wear It Purple Day, pakai baju ungu. Apa itu pakai baju ungu sebenarnya? Oh, untuk memberikan dukungan kepada orang-orang yang tidak terwakili. Ternyata apa? Ya, ternyata yang dimaksud itu adalah kelompok-kelompok LGTV gitu ya. Oh, Jadi ya yang TV itu loh, Pak, LGTV, iya, iya. TV, ya itulah. Ya, kelompok-kelompok itu ternyata dimasukkan ke bagian dari pengajaran sekolah. Dan waktu itu kita mengatakan, ya anak saya nggak masuk ya, kita ada kegiatan yang lain. Kita ajak jalan-jalan, kita ajak ini happy dan lain-lain. Kemudian kayak di Australia ini setelah tanggal 25, biasanya setelah Natal, itu libur sampai tahun baru. Dan itu di saat-saat di mana orang itu udah nggak kerja, orang mabuk-mabukan jam 4 sore itu biasa. Gitu. Saya pernah naik sepeda ke sebuah tempat, udah ada orang mabuk di jam 4 sore. Wah. Ketika kita melihat seperti itu, kita baru menyadari bahwa ada hal-hal yang lebih Islami di Indonesia. Gitu. Seperti itu. Mohon maaf, Pak, ini pengalaman pribadi. Jadi kita ambil yang baik, kita tinggalkan yang buruk. Tetapi kita sebenarnya di Indonesia itu kita sudah memiliki fondasi yang sangat Islami dan sangat bagus untuk menjadi negara-negara yang sangat kuat. Founding fathers kita itu dulu, masya Allah gitu, berjuang di penjara dan lain-lain gitu ya. Nah sekarang kita tinggal melihat saja apa yang mau kita bantu ke masyarakat supaya lebih itu, karena tidak semua masyarakat itu mereka keterpaksa kadang-kadang nggak bisa sekolah, temannya buruk dan lain-lain. Padahal ya mungkin ya jadi PR kita juga gitu. Bagaimana kita memberikan mereka sehingga masyarakat itu kembali ke root keislaman mereka, ditambah lagi dengan yang lain-lain, insya Allah Indonesia dan masyarakat yang negara-negara yang mayoritas Muslim akan menjadi lebih canggih dibanding negara-negara yang tidak itu. Atau mungkin kan Bera suatu hari akan jadi mayoritas Muslim, kita juga nggak tahu. Insya Allah. Ya, ya. Baik, baik. Alhamdulillah.
Oke, baik. Seperti itu. Jadi Ya, gimana? Pak Henry, gimana dengan jawabannya? Mudah-mudahan tidak puas biar nanti bisa kontak lagi Mas Hanif. Oke, terima kasih Pak Henry atas pertanyaannya. Betul, memang banyak ya negara disebut negara Islami. Kita juga live pernah ke New Zealand, kemarin kita juga ke Bangkok, itu 85% saudara-saudara kita Buddha gitu. Tapi di sana nggak ada klakson mobil nih Mas Hanif. Di New Zealand kita juga live salah satu produk yang nggak laku kunci katanya, karena memang tidak perlu gitu. Walaupun disebut Islami, tapi ya namanya pork tetap ada gitu ya. Oke, baik, Masya Allah. Ini nggak terasa nih 1,5 jam Mas Hanif membersama kita. Belum azan zuhur ya, belum ya? Hmm, di sini azan zuhurnya jam 1, Pak. jam 1, oke baik. Ini Ya, ada sahabat kita juga nih, Pak Regi. Ini pengalaman apa itu? keliling dunianya luar biasa nih Pak Regi nih. Silakan Pak Regi, mau tanya. Segar pagi, udah mandi pagi nih Pak Regi. Kelihatan segar. Lanjut, lanjut, silakan Pak Regi. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Fadian atas Hmm. terselenggaranya kegiatan ini secara rutin ya. Hmm. Juga pada Mas Hanif nih yang sudah menjadi narasumber. Hmm. Izinkan perkenalkan saya Regi nih Pak. Ya. Salam Di kenal, sini Pak. mungkin saya ya mungkin bukan bertanya atau apa ya, tapi mencari peluang atau ingin mencoba yang memberi peluang gitu ya, atau nanti gimana bahasanya. Saya ini kerja di Biro Perjalanan Wisata Pak, di Wow, travel oke. Oke. Hmm. wisatawan dalam negeri, keluar negeri, termasuk umroh dan haji, Hmm. masuk ke Australia juga. Hmm. Saya pernah beberapa kali ke Australia, tapi ke Canberra memang hanya 1 kali Pak. Hmm. Ya, Nggak ada apa-apanya di sana ya. Nggak sengaja itu juga ya. ada apa-apa. Lanjut, lanjut Pak Regi. Nah, tadi sudah dibahas tentang karakter, tentang peraturan, jam kerja, begitu memang benar. Jadi kita bicara tentang wisatawan Indonesia yang ke Australia gitu ya. Kalau udah jam waktu makan malam tuh restoran harus buru-buru, jam segini udah harus tutup, jam sekian tutup gitu Betul. ya. Nah, itu mungkin saya bicara 10-15 tahun yang lalu ya, tapi saya kurang tahu nih Ya, sekarang. Karena memang Australia, kalau menurut kami nih di Biro Perjalanan agak lambat nih perkembangan pariwisatanya. ya, Nanti itu tugasnya pemerintah ya bicara G2G, tapi kita dari pelaku gini Pak, kalau sekarang wisatawan bicara mau pergi punya duit ya, dengan biaya yang sama ke Australia, mereka sudah bisa keliling Eropa betul. atau ke Jepang atau ke Rusia kemana gitu ya. Masih mahal. Nah, yang kedua, saat ini kan pasca pandemi ini atau sejak pandemi itu tren wisatawan Muslim itu dari Indonesia keluar itu kan sangat banyak tuh Pak. Ya, Bahkan negara Jepang dan Korea itu bisa dikatakan mengambil keuntungan yang sangat banyak nih dari wisatawan Muslim. ya, Ya, selain Eropa. Nah, tentunya kita nggak hanya bicara tentang waktu sholat, tapi juga makan nih Pak. ya, Waktu zaman-zaman saya masih ke Australia itu, kita hanya tahu rumah makan Malaysia paling ya, yang ya, halal Muslim. Selebihnya ya Vietnam, Thailand, dan segala macam. Nah, sekarang kalau di Jepang sudah banyak tuh restoran halal, restoran halal. Eropa pun sudah mulai banyak restoran-restoran halal. Nah, bahkan tidak hanya itu, Pak. Warga negara Indonesia yang Muslim, mereka pun menyediakan catering. ya, Menarik. Jadi, masak di rumah, nanti dijualkan kepada perusahaan, tapi kepada mereka-mereka yang biasa ngantar itu, yang disebut to leader tuh. ya, Jadi leader yang mau ke Jepang, ke Eropa, mereka tuh udah punya listnya nih. Oh, di kota ini yang nyediakin catering halal gitu, yang Muslim, ABC, ABC, ABC. Nah, ya, itu saya nggak tahu nih ya kalau di Australia, tapi bisa jadi untuk selain menggiatkan pariwisata Australia, tapi juga itu saya rasa bisa membantu saudara-saudara kami yang orang Indonesia, yang Muslim yang tinggal di sana untuk bisa juga menggiatkan perekonomiannya. Terlepas dari urusan legalnya ya. Oh Kalau di ya, paham. Terlepas dari itu, kalau di Eropa kita aman-aman aja. Oh, pesan sekian, nanti makan siang diantar ke sini, makan malam diantar ke hotel, bayar sekian, aman gitu. Nah, Ya, tahu nih pasca pandemi ini bagaimana perkembangan wisatawan Muslim dari Indonesia atau negara lain, atau mungkin dari rekan-rekan yang tadi berbisnis kuliner halal gitu ya, untuk kami-kami yang pendatang, baik itu wisata maupun pelajar atau apapun. Gitu Pak ya. Hanif.
Oke. Siap. Ini waktunya sebentar lagi mau selesai, saya nggak apa-apa Pak Boleh, Nurdin nggak untuk apa-apa. ngobrol Monggo, ya. ini pertanyaan terakhir. Jadi memang kita itu untuk urusan kultur ada beberapa hal yang saya itu sampai sempat protes ke salah satu staf KBRI waktu itu. Jadi di KBRI Canberra, bagi yang sudah pernah ke sana itu ada dua pintu. Satu pintu yang dipakai untuk pintu staff, yang satu lagi adalah pintu yang dipakai untuk pintu ke konsuler. Itu beda gitu. Kalau pintu staff itu bentuknya kayak biasa, ya orang jalan masuk bangunan biasa. Tapi untuk pintu yang ke arah konsuler itu bentuknya semacam tangga koridor nanti diarahkan ke tempat ruang konsuler. Nah, pada suatu saat kita biasanya ada kegiatan buka puasa bersama selama Ramadan setiap hari Sabtu. Dan kami itu sering menyelundupkan teman-teman dari negara lain untuk masuk melewati pos satpam. Jadi kita udah kasih briefing, gini cara masuknya. Nanti kita ketemu dalam ya, oke gitu. Ya lu ngobrol-ngobrol aja, kita sudah menyelundupkan banyak teman-teman. Nah, ada satu pertanyaan yang kemudian jadi pikiran saya bahwa beberapa Muslim dari negara lain itu nanya ke kami, Hanif, Indonesia itu kan salah satu negara Islam terbesar di dunia. Oh, itu negara Islam terbesar di dunia. Tapi kenapa ketika saya masuk lewat pintu tamu tadi ke acara, saya melihat bukan yang itu, Pak. Ini pintu utama tapi kelihatan. Tapi kenapa kok banyak sekali arca, banyak sekali patung-patung. Apalagi yang nanya waktu itu salah satunya adalah orang dari, nah ini jalan ini. Ini patung Bali ya, Mas Hanif? Hah? Nah, itu ternyata yang terjadi dia tidak make sense gitu kan. Dia orang dari subkontinen India, Pakistan, Bangladesh. Jadi dia tahu oh ini ada arca dewa-dewa dan ada muslimnya juga. Dia nggak make sense. Kok bisa seperti itu gitu. Sebenarnya saya jadi mikir, oh iya ya. Terus saya tanyakan, oh iya itu adalah bagian dari Bali gitu kan. Nah, kemudian saya tanyakan kalau salah satu staf senior KBRI ini biasanya kalau acara buka puasa seperti itu. Nah, kemudian kenapa Pak kok seperti ini gitu? Oh iya, karena Indonesia itu dulu ketika awal-awal mulai dikembangkan visit Indonesia, Indonesia itu kita punya ciri khasnya apa? Yang dikeluarkan adalah Bali. Sehingga mohon maaf, Indonesia itu tidak dikenal sebagai perwakilan Asia. Malaysia bisa punya keturunan Asia. Apakah makanan Indonesia itu kalah Asia dibanding Malaysia? Enggak. Tetapi karena Indonesia yang dipilih adalah Bali, sehingga secara branding Indonesia itu tidak memiliki branding Islamic culture yang kuat. Wow. Gitu. Jadi makanan Indonesia orang tahu rendang itu yang nomor satu, nasi goreng paling enak dan lain-lain. Tetapi yang dibrandingkan waktu itu ya memang sulit lah, mengolah negara itu sulit gitu. Tapi secara umum adalah Bali adalah satu destinasi wisata yang kebetulan Bali itu tidak mewakili kultur Indonesia secara lebih besar. Salah satunya dengan makanan halal. Itu alasan pertama kenapa Indonesia itu kok kayaknya di Australia itu kok kayaknya peminatan Indonesia kurang kurang enak gitu. Yang kedua, makanan Indonesia itu juga kalah branding dengan Malaysia. Saya pergi ke Perth, itu restoran Malaysia ada beberapa gitu ya. Dengan bangganya menuliskan restoran Malaysia. Makanannya ada roti canai, ada martabak atau apa gitu. Termasuk macam-macam. Saya pernah makan bareng teman-teman di restoran Malaysia, dia bilang, rendangnya enak nih. Rendang Kalio gitu kan, rendang Malaysia gitu kan. Saya protes, ini bukan rendang ini. Kalau di Indonesia, rendang yang nomor satu yang katanya makan paling enak itu nambah 1-2 hari lagi nih. Ini masih didiemin semalaman, besok ini masak lagi gitu. Ini bukan rendang, tapi nggak apa-apa lah. Tapi nggak ada lagi gitu Pak. Begitu mereka tahu rendang yang asli, wah ini baru rendang. Tapi belinya di mana? Di kota lain. Nah, ada salah satu restoran di Sydney, di Melbourne ada juga, tapi juga di Sydney, itu yang baru buka, dia bukanya cuma ketika makan siang. Nama restorannya Garam Merica. Ya, orang mengatakan bahwa ini restoran, ya kadang-kadang enak, ada yang, menurut saya sih enak, menurut yang lain kemanisan atau yang lain-lain. Tapi yang menarik dari situ, Garam Merica itu salah satu restoran yang dikepalai dan dikonsepkan oleh William Wongso. Maestro kuliner kita. Jadi waktu saya ke Garam Merica, kebetulan Pak William Wongso ya di situ, kita ngobrol. Pak, kenapa sih Pak? Kok Indonesia itu makanannya terkenal di mana-mana, tetapi kok tidak ada
yang tahu gitu. Maksudnya susah dapetnya. Kita orang Indonesia aja sulit gitu. Kemudian Pak William Musa itu memberikan gambaran gini. Jadi kita kita tahu bahwa warung Vietnam itu udah mulai banyak, warung Thailand itu mulai banyak, India, Pakistan, Bangladesh, Turki itu sudah mulai banyak. Maka nanti banyak sekali orang migrasi berkumpul dan lain-lain. Termasuk sekarang di Jerman itu sudah mulai ada rumah makan Suriah. Kenapa? Karena ada migran Suriah yang dari perang, kemudian mereka bikin dari situ. Maka seperti di Australia ini akan ada warung-warung internasional dan semua akan ada kecuali warung Indonesia. Tuh, kenapa nih? Maestro kita aja ngomong orang Indonesia susah. Simpelnya beliau mengatakan orang Indonesia itu, kalau dengan bahasa saya adalah ketika orang Indonesia keluar negeri, mereka berusaha untuk tidak menjadi Indonesia. Ketika orang-orang dari Cina ke negara manapun juga, mereka punya identitas bahwa Cina. Ketika orang Malaysia keluar negeri, mereka punya identitas Malaysia. Pakistan, Bangladesh, dan seterusnya. Indonesia itu simply terlalu luas, Pak. Dari Sabang sampai Merauke. Maka kita punya identitas yang namanya Indonesia, tetapi Indonesia itu apa tidak ada yang bisa mendefinisikan. Makanya yang diambil adalah Bali. Karena di tengah dan terkenal gitu. Padahal kalau kita mengatakan bahwa apakah ada identitas Melayu di Indonesia? Ada, dan makanan Melayu itu ada yang di Indonesia bagian barat itu. Apa identitas Jawa dan lain-lain. Jadi instead of having restoran Indonesia, sekarang yang keluar adalah restoran Jawa. Ada kemarin restoran Lombok, restoran Melayu, dan kadang restoran Melayu masuknya ke Malai kan ya, Pak ya. Seperti Ya. itu. Jadi orang Indonesia itu simply terlalu luas untuk dikelompokkan menjadi satu kekhasan Indonesia. Karena kita terlalu, Masya Allah gitu. Jadi memang itu salah satu menjadi masalah. Dan kemudian bisa diceritakan bahwa ya, dan satu lagi masalah orang Indonesia adalah kalau nanti ada yang sukses tiba-tiba ada yang laporin gitu. Dan itu kejadian di Canberra gitu. Kita punya grup yang isinya ruang apa namanya, orang-orang pesan, saya mau masak ini, siapa yang mau pesan? Grup WhatsApp, Pak. Terus tiba-tiba orang-orang yang jual di situ diteleponin sama Department of Health. Kami dengar, kamu dapat laporan, kamu ini. Terus kita mikir, lah, yang laporin siapa loh? Nggak mungkin loh kalau bukan orang kita sendiri gitu. Nah, sayangnya ada bagian kultur seperti itu jadi sulit. Tetapi kalau mau dicari, Pak, saya lagi ada komunitas orang, selalu ada orang-orang tertentu yang dia memiliki channel ke komunitas sehingga kalau orang itu dikontak, dia akan bisa mendapatkan resource. Salah satunya ya Pak Imam Malik, ketua IMFAC itu yang awalnya dikontak oleh Pak Dian. Jadi beliau itu termasuk yang temannya banyak. Jadi kalau ditanya, Pak, ada yang ini nggak? Oh, ada. Nggak usah khawatir. Tetapi memang yang sulit adalah menemukan orang-orang semacam itu di kota-kota, di tiap-tiap kota, Pak. Ada ibu-ibu yang setiap seminggu atau 2 minggu driving dari Sydney, bawa makanan-makanan Sydney untuk diantarkan ke orang-orang Canberra. Saya mikir, apa balik modal gitu. Ternyata balik modal, Pak, kalau yang dijual sampai 1.000 porsi. 1.000 porsi. Tapi ya seperti itu. Baik. Itu jadi kalau dari sisi itu memang yang sulit adalah menemukan key person. Tapi setelah Bapak menemukan key person, insya Allah itu jadi mudah. Tapi sekali lagi, alasan kenapa orang Indonesia nggak mau ke Canberra, karena saya nggak tahu kalau ditanya, kamu kalau ke Canberra foto-foto background-nya apa? Saya nggak tahu. Pengalaman saya pribadi, Pak, mohon maaf, saya baru ke Sydney itu bisa dihitung dengan jari. Saya tinggal di sini lebih dari 5 tahun, saya baru pernah ke Sydney dihitung dengan jari. 3 atau 4 atau 5. Saya belum pernah ke Melbourne, saya belum pernah ke Brisbane, saya pernah ke Perth sekali waktu itu ada conference. Tetapi kemudian ketika ditanya, loh Mas, kamu itu ke luar negeri gitu ya, kok nggak foto-foto dan lain-lain. Karena menurut saya adalah, saya tanpa perlu foto-foto, saya tanpa perlu ke kota-kota itu. Saya sudah tahu, saya sudah kerja di sini, anak-anak saya sudah sekolah di sini, istri saya sudah join dengan komunitas dan lain-lain. Pengalaman yang kami dapat itu lebih dari sekedar foto-foto di Instagram. Nah, saya nggak tahu ya, apakah mungkin bisa dijadikan pendekatan lain. Apakah mungkin ada travel yang sifatnya adalah mendapatkan experience-nya, bukan foto-fotonya. Nah, kan itu kalau ada nanti bakal seru itu, Pak. Terus lumayan tuh mau bisnisnya, ide bisnis nih Pak Regi. Itu Pak Hanif, kalau sebelum pandemi itu kan jalan-jalan biasa tuh itu kota besar, objek wisatanya itu lagi. Tapi waktu pandemi itu kan orang diketemukan dengan regulasi pembatasan PSBB. Jadi mereka kalau mau wisata harus yang ke hutan-hutan, ke gunung-gunung, yang sepi-sepi gitu.
Dan ternyata itu mengubah pola wisata bagian golongan tuh Pak. Betul. Itu yang middle up, yang mereka udah bosan kemana-mana, begitu mereka mau ke Eropa lagi, mereka udah nggak tahu, coba aturin. Atau mereka lihat-lihat dari preferensi, saya mau ke sini, yang udah out of the regular track gitu Pak. Nah Australia belum ketahuan nih, karena memang ya itu belum terlalu tergali juga. Tapi yang tren seperti itu udah mulai Pak. Ke bahkan wisata religi juga ke Mekah, mereka tuh udah Betul. private, mau begini tambah ini, kombinasi tambah ke situ gitu, itu udah mulai itu Pak. Tren Ada wisata. satu cerita, ada salah satu sahabat dari istri saya, beliau waktu itu satu keluarga penugasannya atau sedang tinggal di Amerika. Kemudian ada satu saat beberapa minggu ada penugasan di Australia, di Canberra. Komentarnya cuma satu, orang Australia itu baik-baik ya. Apa maksudnya? Kalau di Amerika itu bentar-bentar itu udah ada sirine polisi kejar-kejaran atau ambulan dan lain-lain. Saya itu nyampe di Australia, di Sydney aja itu sama orang bisa apa? Oh ya, thank you, how are you dan lain-lain. Australia itu baik-baik ya, gitu ya. Itu nggak ada di foto, Pak. Kalau di foto tuh nggak ada suaranya itu, tapi begitu dia merasakan itu, the experience of living with sini, justru kan itu yang kita pelajari. Mungkin sekali lagi itu adalah bagian dari perubahan pandemi ya Pak ya. Tetapi itu mungkin kalau dilihat dari sisi bisnis ada juga nih experience. Sekali lagi, saya karena saya ngerasain di sini, pada akhirnya saya kalau bercanda sama istri kalau sedang musim gugur gitu kan, daunnya berubah-ubah, bagus ya kayak di luar negeri gitu kan, ya emang kita di luar negeri gitu kan. Tetapi definisi di luar negerinya bukan itu, adalah ya kita hidup di sini, kita belajar di sini, itu nanti ya kita bawa pulang insya Allah. Tapi bisa Pak kita diskusi lagi kalau memang dibutuhkan di Canberra atau di sejenisnya. Siap. Oke, makasih ini Masya Allah, ini program silaturahim online dunia seperti yang saya bilang ke Mas Hanif, membahas apa aja deh gitu kan. Ini membahas travel juga. Memang kita dari komunitas Pejuang Subuh kemarin sudah uji coba ya, ada kita sebut halal tour ya, kita diterima oleh duta besar di Bangkok. Kita ke Kampung Jawa tuh Pak Regi tuh, Kampung Jawa, ternyata saudara-saudara kita tahun 1800 sudah hadir di sana. Dan ada Masjid Jawa juga 1800 sekian, Masya Allah. Nah, mungkin bisa kerjasama nih Pak Regi, anti mainstream ya, jalan-jalan ke tempat-tempat yang bisa nggak bilang aneh-aneh ya, tapi yang ya baru-baru bisa dikata. Dengan tadi pengalamannya betul yang Mas Hanif kita experience ya. Kalau apa namanya ada bukti foto, ini bukti perasaan, wah itu yang disulit nih, perasaan. Betul. Pengalaman ke sana, Masya Allah. Baik Pak Regi. Apalagi Pak Regi, nanti saya kasih nomor. Ini juga bapak-bapak, ibu-ibu bisa kontak saya karena di handphone saya udah ada hampir 300 ya. Saudara-saudara kita di luar negeri nih setiap hadir minta nomornya, duta besar juga 100 ya 200-an lah. Duta besar juga ada hampir berapa 70 duta besar. Nah, ini jangan sampai berhenti di saya, kalau silakan bapak-bapak ibu-ibu mau apa namanya berkenalan lah dengan Masya Allah masyarakat Indonesia khususnya di luar negeri. Oke, baik Pak Regi, terima kasih. Sukses selalu, bisa kita buat program ya bareng-bareng nanti ya dengan Pejuang Subuh. Insya Allah. Oke, Mas Hanif, ini Masya Allah tidak terasa juga sih sebetulnya ya. Masih 1,5 jam lebih. Tadinya mau ngomong apa aja, tapi kalau udah ngobrol nih tanpa batas kita ngobrolnya. Mudah-mudahan ada kebarokahan ya silaturahim kita. Ini ada beberapa jamaah juga nanya nomor telepon Mas Hanif. Boleh di-share mungkin ya Mas Hanif ya? Kalau PM mungkin boleh Pak, nanti di WhatsApp. Karena kadang-kadang saya itu khawatirnya kalau kayak tadi weekend ini kadang-kadang habis nggak kepegang gitu kan. Terus tiba-tiba WhatsApp saya nggak dibalas, rasanya kayak waduh, saya udah dapat nomornya. Tapi ya apa di-share aja. Tapi kalau misalnya saya telat balas itu bukan karena sengaja, karena gaya Australia. Iya, kalau weekend main sama anak gaya Australia betul. Siap. Oke, baik bapak-bapak, ibu-ibu, Masya Allah pagi ini kita dapat pencerahan informasi-informasi baru ya tentang Canberra, satu kota di somewhere sana di Australia. Ada saudara kita Mas Hanif. Oke, baik Mas Hanif. Permintaan satu nih, bisa tutup dengan doa dari Mas Hanif langsung dari Canberra untuk kita semua. Silakan Mas Hanif. Pak, mohon maaf, banyak orang yang
karena mungkin melihat saya gitu ya. Saya dipanggil Ustadz. Terus saya mengatakan, wah saya bukan Ustadz Pak. Saya hanya kebetulan sama Allah diberikan keturunan yang begini gitu. Masya Allah. Jadi kalau doa monggo dipimpin sama yang lebih biasa untuk memimpin doa. Karena Nah, kalau ini saya masalah pribadi gini, diminta suka untuk memimpin doa, tunjuk-tunjukkan nih. saya susah. Ada Pak Iding di sini, Pak Iding atau Bu Amri bisa nutup doa. Pak Iding aja deh. Nih kita pengen dengar tutup doa dari Pak Iding untuk kita semua. Mau nggak Pak Iding? Langsung doanya nyampe ke Melbourne atau ini ada beberapa teman juga dari beberapa negeri. Mau nggak Pak Iding silakan. Udah saya unmute. Pak Iding ini barusan sudah saya unmute. Nah, Oh ya. Aduh, ini dadakan Pak ya doa. Gak apa-apa, pahalanya langsung nambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan kita ditutup dengan doa. Apa yang barusan dibicarakan, disampaikan oleh Mas Hanif yang menambah wawasan kita semua, bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan juga untuk selanjutnya, mari kita mudah-mudahan acara seperti ini bisa berlanjut untuk terus menambah wawasan kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimil azim sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa diyatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakartil maut wa najata minan nar wa inda hisab. Rabbana dhulamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana fir lana wa ihwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, amin. Terima kasih Pak Iding, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, terutama Mas Hanif yang tadi betul sudah memperluas wawasan kita. Oke, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, sampai berjumpa pekan depan. Kita akan jalan-jalan lagi untuk memperluas wawasan. Mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu juga bisa menginformasikan kerabatnya bahwa tiap pekan kita jalan-jalan gratis dengan Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Baik, saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya buka mic-nya untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mau menyapa Mas Hanif untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Mas Hanif. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Hanif. Terima kasih Pak Fadia. Terima kasih. Sehat Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustaz Fadian. Oh, Salam dari Bangkok. Salam dari Bangkok. Salam Bangkok. Baik Pak Fadian memfasilitasi. Ya, travel halalnya bagaimana? Insya Allah. Masya Allah ya, ini program halal di Indonesia nih. Kalau kita bekerja-kejaran dengan waktu juga. Pak Fadian. Terima kasih Mas Hanif. Ya, Terima kasih Mas. Sayang anak saya hari ini nggak hadir. Kan dia ke Kecamatan Canberra padahal. Oh iya, Pak Ibu di Canberra ya, Masya Allah. Tahun berapa kalau boleh tahu? Tahun berapa? 95 apa 96 tamatan sana. Ya Allah. Iya. Saya belum di sini, Bu. Tapi mungkin ceritanya akan sama. Iya, mungkin ceritanya akan sama kalau sama-sama di Canberra karena nggak ada yang banyak berubah dari zaman dulu. Tempat mainnya yang di kota, yang tempat kereta puternya itu masih sama berpuluh tahun. Oh tadi ya, Masya Allah. Betul. Depok udah banyak berubah, Mas Hanif. Nah itulah saya kemarin dapat fotonya, saya ngerasa wah ini udah berbeda sekali dengan ketika saya tinggal beberapa tahun yang lalu. Khususnya Jakarta udah cantik banget.
Wow, udah cantik banget. Baik, baik. Berkat Pak Alhamdulillah. Anies, makanya Pak Anies dipilih untuk Wah, presiden, Masya insya Allah. Allah. Yang terbaik Kampanye ya. nih. Baik, baik. Ada tadi tanya IKN juga ya. Ini kayak seperti Canberra ya, kota sepi juga. Kayak di California juga kan, bukan di LA San Francisco ya, bahwa ibu kotanya kan itu kan di San Bernardino. Oke, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, selamat beraktivitas. Semoga silaturahim kita barokah, bisa menginformasikan program Pak ini. Fadian, Mas Hanif. Oke, baik. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Mas Bapak Tani, Dian. Pak Fadian. Terima kasih Pak banyak. Fadian. Semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas warahmatullahi Fadian. wabarakatuh. Terima kasih Mas Hanif. Ya, Mbak Adi. Izin untuk